Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya, Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamiyah se-Indonesia, Ketua-Ketua Muslimah Wahda Islamiyah se-Indonesia, Ketua-Ketua Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah se-Indonesia, Ketua-Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Daerah se-Indonesia, para asatizah wal ustazat, ikhwan dan akhwat, peserta tablik akbar dan pelepasan dai Wahda Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam acara tablik akbar dan pelepasan dai Wahda Islamiyah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah hari Sabtu 19 Agustus 2022. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga di momentum yang membanggakan ini, kita bisa hadir dalam acara tablik akbar dan pelepasan da'i dan da'iyah Wahda Islamiyah bersama narasumber, pemimpin umum Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, dan Wahda Islamiyah di tahun ini akan melepaskan da'i dan da'iyah sebanyak 341 da'i dan da'iyah di sejumlah titik, 153 titik di pelosok Nusantara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Al-Ah Al-Fabian Mahdani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, akan membacakan Quran Surah Al-Fusilat dimulai dari ayat 30 hingga 36. Kepada Allah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه كأنه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah Qori kita, Allah Al-Fabian Bahdani. Acara ini juga disiarkan secara langsung di Wahda TV dan Stiba TV, juga diikuti oleh para asatidzah, ikhwan dan akhwat melalui ruang Zoom bagi mereka yang berada di luar kota Makassar. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah sekaligus membuka acara tablik akbar dan pelepasan dai Wahda Islamiyah secara resmi kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Rahmat Abdul Rahman LCMA, disilahkan dengan hormat. Inilah kita Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan kan ya? Atau belum? Oh, pantasan suaranya lemah. Tidak diberi makan sama panitia ya? Kalau yang di belakang sudah kan, sudah sarapan baru datang kan? Kenapa ikut-ikutan kecil suaranya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Dewan Syura Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Syariah tadi izin, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Ketua DPP, Ketua-Ketua DPP Wahda Islamiyah yang sudah hadir, Ketua DPW, MWW, DPD, dan MWD seluruh Indonesia yang hadir pada kegiatan ini offline dan online.
para ustadz, ketua departemen lembaga, dosen pengajar Stiba Makassar, aktivitas akademika Stiba Makassar yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tablik akbar hari ini, dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, saya mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh asatidz, seluruh ustadz, ustazah, ikhwan dan akhwat sekalian, hadirin hadirat yang sudah bergabung pada kegiatan ini sejak pagi tadi. Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ustadz kita yang kita cintai, kita muliakan, Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, hafizahullah, sebentar lagi akan tiba di tempat ini menyampaikan materi tablik akbar dan melepaskan delegasi dakwah kita tahun ini. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwati sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Kegiatan tablik akbar hari ini menjadi rangkaian dari program konsolidasi nasional yang kita laksanakan atau Dewan Pengurus Pusat laksanakan secara reguler. Sejak pelaksanaan Muktamar 4 Wahda Islamiyah yang lalu, dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah kerja nasional Dewan Pengurus Pusat dan seluruh pengurus tingkat pusat lain, kita merasakan bahwa tantangan dakwah yang kita jalani dan kita gulirkan pada kondisi seperti sekarang ini dan selayaknya pada setiap kondisi menuntut kepada kita semua, anggota, kader, dan secara khusus pengurus Wahda Islamiyah di semua jenjang, pusat, wilayah, dan daerah, untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi menggalang dan menjaga kebersamaan, persatuan, dan kekuatan kita. Sebab kita sangat paham bahwa keberhasilan menjalankan gerakan dakwah ini, unsur utama di dalamnya adalah soliditas para pengusung dakwah itu sendiri. Tanpa soliditas, maka potensi yang kita miliki dan sudah sedikit seperti ini tidak bisa untuk kita jalankan dan gerakkan untuk sampai kepada visi dan cita-cita besar kita. 2030 menjadi tekad kita bersama dan dituangkan di dalam visi organisasi menjadi organisasi dakwah yang eksis di seluruh kabupaten kota, 520 sekian kabupaten kota di seluruh Indonesia, 34 provinsi yang sekarang sudah mekar bertambah menjadi 37 provinsi. Provinsi Papua mekar menjadi Papua Selatan dan Papua Tengah, Papua Selatan. Dan kita masih punya pekerjaan yang besar untuk sampai ke sana. 520 kabupaten kota bukan jumlah yang sedikit tentu saja. Per tahun ini kita sudah memiliki atau sudah berada di 227 220 Dewan Pengurus Daerah
di seluruh Indonesia. Masih separuh. Masih separuh dari jumlah yang kita jadikan sebagai cita-cita kita. Organisasi formal berada di tempat itu yang menjadi payung untuk semua aktivitas dan kegiatan dakwah yang dilaksanakan di daerah itu. Kegiatan pengajian, taklim, pendidikan, sosial, lingkungan hidup, dan berbagai aktivitas dakwah lainnya dipayungi oleh organisasi formal. Tahun ini 2022, tersisa 7 tahun lagi untuk kita masuk ke 2030 dan menjadi waktu atau momen evaluasi untuk visi jangka panjang kedua Wahda Islamiyah setelah 2015 yang lalu. Maksimal 8 tahun. Sedangkan kita masih harus mengejar 200, hampir 300 kabupaten kota yang menjadi sasaran untuk pendirian organisasi. Itu baru mendirikan, membentuk. Sedangkan yang kita masukkan ke dalam cita-cita kita itu, visi kita adalah eksis. Eksis lebih daripada sekedar ada dan berdiri. Ada 13 variabel yang kita sudah turunkan dari makna kata eksis tersebut. Ada lembaga pendidikan, ada lembaga yang berjalan untuk melaksanakan kegiatan lingkungan hidup, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi keuangan, kegiatan penyebaran informasi dakwah dengan media. Itu yang hendak kita capai untuk disebut sebagai eksis. Ada, mendapatkan pengakuan dari semua pihak yang menjadi stakeholders dari kegiatan dakwah kita. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Maka yang diperlukan ba'da tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, azam yang tidak pernah surut mudah-mudahan. Kewajiban kita bersama untuk menjaga azam, tekad yang kuat ini dengan kegiatan-kegiatan tarbiyah yang kita laksanakan. Semangat dan ghirah dakwah itu selalu harus untuk dijaga dengan aktivitas tarbiyah. Bersama dengan itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka unsur yang kita rasakan sangat penting dalam menjalankan aktivitas dan gerakan dakwah ini adalah soliditas, kebersamaan. Satu langkah, satu tujuan. Semua yang kita inginkan, insya Allah terasa lebih mudah apabila Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan. Dan untuk mendatangkan kemudahan dari Allah adalah kekuatan dan kebersamaan kita itu. Kekuatan kebersamaan, soliditas kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in dari kota Madinah menuju ke daerah Badar, tempat yang nanti akan menjadi medan pertempuran antara umat Islam dan kaum Quraisy, pertempuran yang disebut sebagai perang Badar Al-Kubra. Pada awalnya kita semua tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk berperang, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mengajak para sahabat untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu. Kita semua tahu peristiwanya. Tetapi di tengah jalan mereka dihadapkan kepada pilihan.
melanjutkan perjalanan, yang akan ditemui adalah pasukan besar yang dibawa oleh Abu Jahal dari kota Mekah, lengkap, jumlah yang lebih banyak, perbekalan persenjataan lebih kuat, sedangkan jumlah umat Islam terbatas karena memang tujuannya bukan untuk pergi bertempur. Maka apa yang Rasulullah SAW lakukan dengan jumlah yang terbatas? Senjata yang sangat sederhana, alutsistanya tidak seperti yang dimiliki oleh bangsa Quraisy yang memang siap keluar untuk berperang, dan tujuan bangsa Quraisy cuma satu, menghabiskan umat Islam pada saat itu. Inilah pilihan umat Islam, pilihan pada saat itu, mereka memang bermaksud ingin menghabiskan, maka mereka bawa semuanya. Rasulullah SAW menyadari hal itu. Bukan hal yang mudah menghadapi pasukan besar dengan motivasi yang begitu kuat. Maka di antara yang Nabi lakukan alaihi salatu wassalam adalah menjaga soliditas pasukan yang memang sudah sedikit ini. Bagaimana caranya? Secara reguler, berkala. Nabi berhenti. Nabi mengajak para sahabat untuk ayo jeda dulu. Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian? Yang kita kejar sudah tidak bisa kita dapatkan. Yang ada di hadapan kita adalah pasukan besar ini. Bagaimana menurut kalian? Kita lanjutkan perjalanan atau kita balik ke kota Madinah? Tidak ada salahnya. Kita lanjut atau kita balik, putar balik. Kaum muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mau balik. Kemanapun Anda mengarah, kami akan ikut. Kami akan ikut. Kami sejak awal ikut bersama dengan Anda ya Rasulullah, memang untuk membantu, menolong Anda. Maka apapun yang Anda putuskan, bismillah, kita jalan terus. Nabi merasa bagus. Pasukannya solid. Tapi Nabi SAW merasa belum cukup. Kaum Ansor belum ngomong. Kaum Muhajirin, Nabi sudah tahu kualitas mereka sejak dari kota Mekah. Mereka rela meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah dalam peristiwa hijrah, meninggalkan semuanya. Nabi tahu kualitasnya. Loyalitasnya Nabi bisa ukur, dan Nabi sadar itu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum Ansor yang belum ngomong, mereka tidak terikat apapun dengan Nabi. Sebab sumpah yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perlindungan penuh itu pada saat berada di kota Madinah. Baiat Aqabah kedua itu adalah perlindungan kepada Nabi kalau ada di kota Madinah. Sedangkan ini di luar kota Madinah. Mereka tidak terikat dengan isi baiat atau sumpah setia itu. Walaupun Nabi sadar alaihi salatu wassalam bagaimana kualitas para sahabat, kaum Ansor juga. Maka Nabi lanjutkan setelah kaum Muhajirin mengatakan begitu, tidak ada yang koreksi, bismillah lanjut. Lanjut lagi perjalanan. Kali kedua, berhenti lagi. Nabi bertanya lagi, jarak beberapa kilometer lagi, puluhan kilometer, tanya lagi, bagaimana menurut kalian? Belum telat ini kalau kita mau putar balik, kita masih bisa ini putar balik. Lanjut atau putar balik? Kaum Ansar kembali berdiri lagi. Maaf, kaum Muhajirin kembali berdiri mengatakan, ya Rasulullah jangan ragu, bawa kami kemanapun Anda mau. Kemanapun Anda pergi, kami akan ikut. Tidak ada yang koreksi, tidak ada yang ngomong. Maka Nabi anggap itu semua sama. Soliditasnya masih bagus. Maka Nabi bilang bismillah, lanjut lagi jalan. Selang beberapa puluh kilometer lagi berhenti lagi untuk kali ketiga. Nabi kembali bertanya, bagaimana? Betul mau lanjut ini? Kalau mau putar balik juga tidak apa-apa. Betul-betul mau lanjut? Tersinggunglah kaum Ansor. Dan mengatakan, ya Rasulullah,
2 kali yang ngomong orang Muhajirin, Anda lanjut. Sekarang berhenti lagi. Kayaknya Anda menyinggung kami. Sepertinya Anda mengharapkan apa dari kami, sikap kami kayak gimana. Maka Nabi pun terus terang mengatakan, betul, dari tadi kalian yang saya tunggu. Karena secara ikatan, kalian tidak punya ikatan loyalitas melindungi saya di luar kota Madinah. Baiat itu hanya ketika berada di dalam kota Madinah. Melindungi saya seperti melindungi istri, anak, dan keluarga masing-masing. Tapi kan di luar kota Madinah ini, kita lagi di luar. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pembesar kaum Ansar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah, la naqulu kama yaqulu Banu Israil li Musa. Kami tidak akan mungkin bilang seperti pernyataan Bani Israel kepada Musa. Apa pernyataan Bani Israel kepada Musa? Nabi Musa ketika mengajak Bani Israel masuk ke negeri Palestina pada saat pertama kali, kan Bani Israelnya menolak. Mereka bilang, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami tidak tahu awalnya kita mau pergi perang. Seandainya kami tahu, kami tidak mau ikut. Nah sekarang karena di hadapan kita adalah orang-orang yang kami tidak bisa lawan, silahkan wahai Nabi Musa, Andalah dulu yang masuk bersama dengan Allah dan lawan mereka. Kalau Anda menang, kami masuk. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk dulu di sini menunggu hasilnya. Maka kaum Ansar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya Anda membawa kami jauh ke negeri Yaman sana di Barkul Ghamad. Sebagian mengatakan bahkan sampai nyemplung ke dalam laut terdalam sekalipun kami akan ikut ya Rasulullah. Itu luar biasa itu. Itu pernyataan loyalitas yang begitu kuat. Dan itu yang membuat para sahabat akhirnya menjadi betul-betul solid. Maka Rasulullah SAW mengatakan mulai sekarang sudah bismillah, lanjut terus. Hingga tiba di perang Badar dan akhirnya kita semua sudah tahu. 314 sampai 317 jumlah umat Islam yang ikut dalam peristiwa perang Badar itu. Melawan 1000 kurang lebih, 3 kali lipat. Hasilnya Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Utbah bin Rabi'ah terbunuh, Syaibah bin Rabi'ah terbunuh. Ini bangsawan-bangsawan Quraisy semua yang selama ini betul-betul di hadapan umat Islam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ustaz Ahmad di sini. Oh, di sini sama. Saya lanjutkan sedikit Ustaz. Ustaz Zaitun, saya lanjut. Menjaga soliditas. Dan itulah yang kita ingin lakukan. Secara reguler. Ini tablik akbar yang kesekian kali kita adakan tahun ini. Tujuannya adalah konsolidasi. Kita ingin dan kita selalu berharap ba'dallah azza wa jal. Ini yang kita punya. Kita punya orang. Dan inilah yang kita punya. Maka semoga tablik akbar hari ini yang alhamdulillah langsung dihadiri oleh Ketua Umum DPP, pemimpin umum kita semua. Ini untuk kali pertama. Setelah beberapa kali rangkaian tablik akbar kita bisa bersama dan beliau secara offline. Alhamdulillah. Semoga tablik akbar hari ini seperti yang kita bersama inginkan, yaitu konsolidasi di antara kita. Lebih solid, lebih kuat lagi menghadapi tantangan dakwah kita pada masa-masa yang akan datang. Tablik akbar hari ini insya Allah akan dirangkaikan dengan pelepasan da'i-da'iyah kita. 345 orang da'i-da'iyah yang akan kita lepas hari ini. Di 153 DPD, MWD, DPW, dan MWW. Mereka adalah delegasi dakwah. Dari sini, setelah menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dakwah di kampus
Stiba Makassar 4 tahun dan ada yang 5 tahun. 5 tahun, ada yang 6 tahun juga. Tapi belum ada yang 7 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun. Dan tadribud du'at, ilmu pengetahuan, pengalaman dakwah, berbaur bersama dengan para ustadz, para guru dan murabbi selama ini. Mudah-mudahan inilah momennya untuk aplikasikan itu. Metode dakwahnya sudah diajarkan, teori dakwah juga sudah ada, maka bismillah. Kita akan lepaskan hari ini secara bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para dai-daiyah, delegasi dakwah kita di daerah-daerah tersebut yang saya tahu tidak mudah, tidak ringan. Sebagian merintis, sebagian melanjutkan dan ikut kepada program DPD dan DPW yang ada di sana. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, membimbing kita semua, khususnya para delegasi dakwah kita. Inilah kebanggaan kita semua. Hadirin hadirat sekalian yang ikut bersama dengan kita di ruangan Zoom, inilah nanti akan kita lihat wajah-wajah para dai-daiyah kita yang alhamdulillah hari ini dari sebagian dari balik masker masih kelihatan wajah bercahaya. Ini masih hangat betul ilmunya, Masya Allah masih hangat ini. Ya. Tapi jangan langsung dihabiskan tiba di sana. Pokoknya pengajian pertama habiskan semua ilmunya. Jangan, belum. Tugasnya 2 tahun. Jadi diangsur. Supaya nanti jangan kehabisan nafas di tengah jalan. Wih, ilmu saya sudah habis Ustadz. Tolong saya ditarik, sudah habis. Saya tidak tahu apa lagi yang saya mau sampaikan. Jangan. Diatur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua, para delegasi dakwah kita di sana, dan cita-cita kita dimudahkan untuk sampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan pada sambutan Tabligh Akbar hari ini, dan kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita. Ini offline pertama yang beliau hadiri bersama dengan kita. Dan tempatnya di sini, di Kampus Putri, semoga jumlah peserta bisa semakin lebih semarak lagi. Dan di ruangan Zoom dari ikhwah ada terbuka berapa? 2.000 akun yang disediakan. Kemudian dari muslimah 6.000 akun yang kita sediakan. Maka semoga bisa penuh, dan siaran langsung via channel YouTube kita juga. Ya, via channel YouTube kita, mudah-mudahan semuanya bisa. Dan Facebook ya. Hanya YouTube saja, di YouTube saja. Maka yang ingin ikut bersama-sama menyaksikan bagaimana dai-dai kita dilepaskan hari ini, bismillah. Ayo, ramaikan. Yang bisa hadir offline, datang ke sini offline. Kita insya Allah tetap menunggu ikhwan akhwat yang akan bergabung bersama di sini untuk melepaskan bersama-sama dai-daiyah kita. Demikian, barakallahu fikum, hafizakumullahu ta'ala jami'an, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya salam, Ustadz Bahrun, Ustadz di depan sini Ustadz. Ustadz Bahrun. Iya. Ustadz Bahrun di depan. Ini masih banyak Ustadz-Ustadz yang kita tunggu di depan belum pada hadir. Jazakumullah khairan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita, Wahdah Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Demikianlah sambutan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin dan pemirsa Wahdah TV dan Stiba TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya pembacaan surat keputusan penempatan Dai Wahdah Islamiyah tahun 2022 oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah Al-Ustadz Sobarudin Syamsir dan Al-Ustadz Saiful Bahri. Kepada Al-Ustadz disilakan dengan hormat. Inilah kita, Wahdah Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, izinkan kami untuk membacakan surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tentang penempatan dai dan daiyah kita tahun 2022 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D 232 garing QR garing angka Romawi 1 garing 01 garing 1444 tentang penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar angkatan ke-17 tahun 2022 Miladia atau 1444 Hijriah dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Program kerja Departemen Urusan Wilayah dan Daerah Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah tahun 2022. 2. Hasil musyawarah pengurus harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Miladia atau 12 Muharram 1444 Hijriah menetapkan 1. Penempatan dai dan daiyah Wahda Islamiyah alumni STIBA Makassar angkatan ke-17 tahun 2022 Miladia atau 1444 Hijriah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum. Lampiran pertama, Surat Keputusan nomor D 232 garing QR garing angka Romawi 1 garing 01 garing 1444 penempatan dai Wahda Islamiyah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar angkatan ke-17 tahun 2022 Miladia atau 1444 Hijriah. 1. Sefta Sulaiman SH asal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penempatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. 2. Laude Nursyah Dedi SH asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penempatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 3. Arfan Rasul SH asal daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 4. Asnawi Salim SH asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 5. Ahlul Nazar SH asal daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penempatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 6. Nizar Zulmi Rauh SH asal Kota Gorontalo. Penempatan Kota Cirebon, Jawa Barat. 7. Jumardi SH asal daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Pangandaran, Jawa Barat. 8. Rahmat Hidayat SH asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
9. Andi Muhammad Wahyu Arif Wardana SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Cimahi, Jawa Barat. 10. Ihsan Muhammad SH, asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bogor, Jawa Barat. 11. Firman BSH, asal Kabupaten Sidenden Rapan, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 12. Reviansa Valeri Salahai SH, asal Kota Gorontalo. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 13. Adi Fikrian Syah SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bandung, Jawa Barat. 14. Ahmad SH, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bandung, Jawa Barat. 15. Iswandi Mu'in SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Sukabumi, Jawa Barat. 16. Riki Ripaldi Sagena SH, asal Kabupaten Pahuwato. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bogor, Jawa Barat. 17. Mushaf SH, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 18. Usman Siddiq SH, asal Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 19. Andika Setiawan SH, asal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penempatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 20. Irfan Aulia Rahmat SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 12. Hudzaifah Abdurrahman SH, asal Kota Ternate, Maluku Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Malang, Jawa Timur. 22. Muhammad Usman SH, asal Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Malang, Jawa Timur. 23. Petri Ramadan SH, asal Kota Kendari, Sulawesi Tengah. Penempatan Kabupaten Lawongan, Jawa Timur. 24. Muhammad Akram Puang Endek SH, asal Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penempatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 25. Ahmad Nur Hadi Akas SH, asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penempatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. 26. Andi Rudi Sugara SH, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penempatan DPW Wahda Islamiyah DKI Jakarta. 27. Aspiansyah SH, asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 28. Muhammad Arfa Herwin SH, asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Jakarta Pusat, DKI Jakarta. 29. Muhammad Buhari Ridwanullah Fatti SH, asal Kota Ternate, Maluku Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Jakarta Utara, DKI Jakarta. 30. Supardi Syukur SH, asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Depok, DKI Jakarta. 31. Muhajirin SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. 32. Mahyudin Ali SH, asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Banten. 33. Muammar Mahabuddin SH, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Banten. 34. Hairul SH, asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Aceh. 35. Akil Awaluddin Taleo SH, asal Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Aceh Tenggara, Aceh. 36. Muhammad Rizwan SH, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sabang, Aceh. 37. Muhammad Sulfadli SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sumatera Utara.
38 Muhammad Najib Firdausi SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Deli Serdang, Sumatera Utara. 39 Leonaldo Amin Putra SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Medan, Sumatera Utara. 40 Zulkifli Y Bumulo SH, asal Kabupaten Pahuwato Gorontalo, penempatan Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. 41 Muhammad Yusril SH, asal Kabupaten Sidenden Rapan, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Pekanbaru, Riau. 42 Irsan SH, asal Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kepulauan Riau. 43 M. Paris SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Batam, Kepulauan Riau. 44 Hairul Hashim SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Bintan, Kepulauan Riau. 45 M. Lutfi Teguh Apriansyah SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 46 Fazri Lamehan SH, asal Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, penempatan DPW Wahda Islamiyah Jambi. 47 Ashar SH, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Muaro Jambi, Jambi. 48 Mikdar Ar-Rayyan SH, asal Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, penempatan DPW Wahda Islamiyah Sumatera Selatan. 49 Muhammad Rahman Al-Munawir SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kepulauan Bangka Belitung. 50 Agung Setiabudi SH, asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. 51 Hairil Hermansyah SH, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. 52 Aiman Supriyadi SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bengkulu. 53 Ahmad Fahrisal SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, penempatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. 54 Ilham Arwansyah SH, asal Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, penempatan DPD Wahda Islamiyah Bandar Lampung, Lampung. 55 Bagas Akbar Pratama SH, asal Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, penempatan Kota Metro, Lampung. 56 Arif Rahman Ja'far Al-Hakim SH, asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, penempatan DPD Wahda Islamiyah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 57 Wafik Syaifuddin SH, asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. 58 Abu Zar Al-Ghifari SH, asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, penempatan DPD Wahda Islamiyah Dompu, Nusa Tenggara Barat. 59 Edi Sofyan SH, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, penempatan DPD Wahda Islamiyah Buleleng, Bali. 60 Ayub Ijasi SH, asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Tengah. 61 Syahrul SH, asal Kabupaten Nrekang, Sulawesi Tengah, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kuburaya, Kalimantan Barat. 62 Fikran Syaib SH, asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Selatan. 63 AM Trisham Pahlevi SH, asal Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kute Timur, Kalimantan Timur. 64 Dendi Saputra SH, asal Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, penempatan DPD Wahda Islamiyah
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 65. Ilham Hidayat SSH, asal Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 66. Ardiansyah SH, asal Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 67. Muhammad Faris SH, asal Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Berau, Kalimantan Timur. 68. Hemfi SH, asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Balikpapan, Kalimantan Timur. 69. Muhammad Khairul Al-Aziz SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Samarinda, Kalimantan Timur. 70. Muhammad Fauzi Syaputra Maduto SH, asal Kabupaten Manado, Sulawesi Utara. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Tengah. 71. Ilyas Muhaimin Ashari SH, asal Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bulungan, Kalimantan Utara. 72. Erlangga SH, asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Nunukan, Kalimantan Utara. 73. Muhammad Al-Akram Jasri SH, asal Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Tarakan, Kalimantan Utara. 74. Ilham Tolib SH, asal Kabupaten Gorontalo. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Utara. 75. Awal SH, asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. 76. Zulkifli Saidi SH, asal Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Minahasa, Sulawesi Utara. 77. Midi Dzulkardi Lantong SH, asal Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. 78. Muhammad Irgi Gobel SH, asal Kabupaten Bola Mangondo Selatan, Sulawesi Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bola Mangondo Selatan, Sulawesi Utara. 79. Muhammad Zul Mahri Dunggio SH, asal Kota Gorontalo. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bola Mangondo Selatan, Sulawesi Utara. 80. Zulfikar Abjul SH, asal Kabupaten Gorontalo. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bola Mangondo Utara, Sulawesi Utara. 81. Al-Amin Laude Manika SH, asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. 82. Beni Murdani SH, asal Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Morowali, Sulawesi Tengah. 83. Khairul Hardiansa SH, asal Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. 84. Fahri Azhar SH, asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Parigi Montong, Sulawesi Tengah. 85. Rik Sanjani SH, asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Mamuju, Sulawesi Barat. 86. Hasbi SH, asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Mamuju, Sulawesi Barat. 87. Ahmad Ahdan F. Huddini SH, asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Pasangkayu, Sulawesi Barat. 88. Muhammad Rafli Fauzan SH, asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Makassar, Sulawesi Selatan. 89. Adli Sulaiman SH, asal Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Enrekang, Sulawesi Selatan. 90. Ammar Hasan SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
penempatan DPD Wahda Islamiyah Goa, Sulawesi Selatan. 91 Supardi ASH, asal Kabupaten Jene Ponto, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Jene Ponto, Sulawesi Selatan. 92 Rizwan SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sinjai, Sulawesi Selatan. 93 Abdul Aziz Husaini SH, asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sidenden Rapan, Sulawesi Selatan. 94 Muaz Hasan SH, asal Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. 95 Sayyid Fakhir SH, asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Pindrang, Sulawesi Selatan. 96 Isnain Ali Rosadi SH, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Takalar, Sulawesi Selatan. 97 Firdaus Aulia Rahman SH, asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bulukumba, Sulawesi Selatan. 98 Muhammad Wildan Hakim SH, asal Kabupaten Sidenden Rapang, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Sopeng, Sulawesi Selatan. 99 Muhammad Fadil Majid SH, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Maros, Sulawesi Selatan. 100 Alif Suyatna Supriyatur SH, asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Lu Utara, Sulawesi Selatan. 101 Arham Fajrul Syam SH, asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 102 Ahmad Ittirof Al-Haq SH, asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Lu Utara, Sulawesi Selatan. 103 Iyad Nazi SH, asal Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 104 Lawade Musahidin SH, asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Bombana, Sulawesi Tenggara. 105 Laude Muhammad Araf SH, asal Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Muna, Sulawesi Tenggara. 106 Takdir SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 107 Muammar SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. 108 Irwan Ardiansyah SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Sorong, Papua Barat. 109 Asnur Ali Mulia SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Konawe Selatan, Papua Barat. 110 Al Mudasir SH, penempatan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. 111 Alfian SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Papua Selatan. 112 Dihri SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Mimika, Papua Tengah. 113 Danan Panji Utomo SH, penempatan DPD Wahda Islamiyah Maluku Utara. 114 Azman SH, penempatan Maluku Utara. 115 Irsan SH, penempatan Morotai, Maluku Utara. 116 Amri SH, penempatan Halmahera, Maluku Utara. 117 Daeng Nurul Fikri SH, penempatan Bima, Nusa Tenggara Barat. 118 Muhammad Syukur SH, penempatan Palopo, Sulawesi Selatan. 119 Muzakir SH, penempatan Pesantren Bilaya. 120 Ibnu Fatona Tamrin SH, penempatan Wahda Inspirasi Zakat. 121 Muhammad Nawir SH, penempatan Stiba Makassar. 122 Yusran Wahid, penempatan Stiba Makassar.
123 Ibrahim Naufal Sukardi SH, penempatan Stiba Makassar. 124 Muhammad Nur Atma Amir, penempatan program kaderisasi ulama. 125 Mulsir Irawanda SH, penempatan program kaderisasi ulama. 126 Muhammad Fahmi Ramadan SH, penempatan DPLN Madinah. 127 Yahdi SH, penempatan DPLN Madinah. 128 Ade Saputra SH, penempatan DPLN Madinah. 129 Muhammad Ali SH, penempatan DPLN Madinah. 130 Muhammad Anugrah SH, penempatan DPLN Madinah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Lampiran kedua, Surat Keputusan nomor 232 garing QR garing angka Romawi 1 garing 01 garing 1444. Penempatan Daiyah Wahda Islamiyah, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar, angkatan ke-17 tahun 2022 Miladia, 1444 Hijriah. 1. Nur Isneni Ahsan SH, penempatan Muslimah Sukabumi. 2. Ummu Kulsum SH, penempatan Muslimah Sukabumi. 3. Siti Qadariyah SH, penempatan Kabupaten Tasikmalaya. 4. Cendani Hitasman SH, penempatan Muslimah Karanganyar. 5. Yuli SH, penempatan Muslimah Karanganyar. 6. Tri Handayani SH, penempatan Muslimah Surakarta. 7. Nanda Tunisa SH, penempatan Muslimah Jawa Timur. 8. Ayu Lestari SH, penempatan Muslimah Depok. 9. Siti Suarni SH, penempatan Muslimah Aceh Besar. 10. Rosalia Oktavia SH, penempatan Kabupaten Aceh Utara. 11. Ira Sasmita SH, penempatan Muslimah Medan. 12. Nidaul Fitra SH, penempatan Muslimah Padang. 13. Musdalifah SH, Palembang. 14. Yuniar Kamboja SH, penempatan Bengkulu. 15. Dian Ismiati SH, Pesawaran. 16. Milenia Ratu Anissa SH, Lombok Timur. 17. Padila SH, Labuan Bajo. 18. Nur Aisyah SH, Denpasar. 19. Sonia Renova Putri SH, 20. Rizka Nuzulia, Bontang. 21. Nurul Aisyah SH, Bontang. 22. Aidatun Najriah SH, Pasar. 23. Anissa Soliha SH, Tarakan. 24. Salmiati Humaira SH, Tarakan. 25. Nur Aziza Arham SH, Tarakan. 26. Novia Amalia Safitri SH, Bola Mangondo Selatan. 27. Hilda Suwarno SH, Manado. 28. Handa Suwarno SH, Manado. 29. Dita Puspita SH, Palu. 30. Dara Matasha SH, Palu. 31. Anissa SH, Palu. 32. Putri Awalia Asanti SH, Morowali. 33. Andi Haslinda Yunita Dewi SH, Tojo Una-Una. 34. Sri Deva Ar-Rahman SH, Lu Banggai. 35. Yoni Indasari Sartika SH, Luwuk Banggai. 36. Lindiana SH, Bone Bolango. 37. Maria Moduto SH, Bone Bolango. 38. Eka Putri Mailan SH, Bone Bolango. 39. Rohmatul Islamiyati SH, Merauke. 40. Siti Nur Halimah Hamka SH, Jayapura. 41. Harlisa SH, Taliabu. 42. Nur Hikmah SH, Polman. 43. Rifko SH, Mamuju Tengah. 44. Isma Aulia SH, Goa. 45. Nur Rahmi Amreni SH, Goa. 46. Mufira Amalia SH, Goa. 47. Nur Rahma SH, Goa. 48. Hamdana Rahmani Nasruddin SH, Goa. 49. Nur Anissa Anzar SH, Goa. 50. Nur Fitri Ramdhani SH, Goa.
51 Suhartiningsi SH Goa. 52 Hairun Nisa Karunia SH Bulukumba. 53 Andi Haula Al-Hannan SH Bulukumba. 54 Nur Aisyah SH Bulukumba. 55 Adilla Garcilia SH Bulukumba. 56 Sania Hajra Mati Ngara SH Maros. 57 Arifia Rizki Adinda SH Maros. 58 Nur Indasari SH Pangkep. 59 Nasra SH Pangkep. 60 Nur Faiza Ramadhani SH Takalar. 61 Radiatul Hidayah SH Palopo. Enam 62 Ainun Islamianti SH Enrekang. Arni Adriani Arsyad SH Enrekang. Mohon maaf kami tidak menyebutkan lagi nomor supaya cepat. Nur Kisti SH Enrekang. Ainun Anugrah SH Enrekang. Ervina Tri Utani Enrekang. Sukmawati SH Enrekang. Hilmilia Al Adawiyah SH Wajo. ASH Ania SH Wajo. Fitri Mailan Hak SH Wajo. Okifa SH Wajo. Junaina Nazza SH Wajo. Sulfahmi SH Sopeng. Rahma Wahyuni SH Sinjai. Rizka Nuzulia SH Sinjai. Fitria Asriadi SH Lu. Khairun Nisa Nasir SH Luwu. Anissa Kumalasari SH Lu Utara. Armila Sudirman SH Pindrang. Masyarrafah Sidendren Rapang. Siti Amina SH Sidendren Rapang. Eva Putri Agustina SH Sidendren Rapang. Nurul Qur'ana Taufan SH Sidendren Rapang. Nurul Magfira Ismail SH Sidendren Rapang. Niswa SH Bone. Nurul Aisyah SH Bone. Nurul Fitria SH Bone. Husnul Khotimah SH Bone. Uthaifa SH Bone. Wahyuni SH Bone. Musrifa Ansar SH Luwu Timur. Wafik Aziza Harun SH Selayar. Nur Hisna Alfiani SH Jene Ponto. Febrianti SH Tamalate Makassar. Muftiha Aulia SH Makassar. Ulfa Korina SH Tamalandria Makassar. Rizki Bungalia Ahmad Tamalandrea Makassar. Siti Nawal Ibrahim SH Makassar. Nur Ifna Algina SH Makassar. Nur Salsabila Firdani SH Makassar. Silva Fitri Hakoni SH Makassar. Nur Janda Damopuli SH Makassar. Mardia Hamsa SH Makassar. Nabila Nur Fauzia Mahdi SH Makassar. Muftira Amalia SH Makassar. Alia Namira SH Makassar. Hairun Nisa SH Makassar. Fatmawati SH MWP. Hafizatul Huda Haris MWP. Rabiatul Adawiyah SH MWP. Hafifa SH MWP. Selpiani SH MWP. Hanifa Winoto SH MWP. Wahria SH MWP. Nurul Izza An-Nafisa SH MWP. Bina Suci Ningrum SH MWP. Sabrina Syifa Salsabila SH MWP. Wahasni SH MWP. Siti Aisyah SH MWP. Yuniarti Yusti SH MWP. Natasha Rizka SH Stiba. Borina SH Stiba. Hafsa SH Stiba. Kurnia SH Stiba. Nadila SH Stiba. Silvia Nirwana SH. Siti Sadianti Stiba. Krisdayani SH Stiba. Niswa Mufliha SH Stiba. Miftahul Jannah SH Stiba. Aisyah Jamaluddin SH Wajo. Sri Rahmayanti Pondok Pesantren Anak Banua. Fadilatul Mujahidah Taslim Sidendren Rapang. Nur Sakina SH Pompes Khairatun Hisan Sidendren Rapang. Siti Kurata Ayun SH YPWI Makassar. Mutia Rohima Sulaiman SH YPWI Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah. Dewan Pengurus Pusat Wahdi Islamiyah Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA Ketua Umum. Selanjutnya kami akan bacakan yaitu penempatan alumni Tadribud Duat. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D 233 garing WR garing angka Romawi
1/01/1444 tentang penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni Tadribud Duat angkatan ke-19 dan alumni Tadribud Daiyah angkatan ke-10 tahun 2022 Miladiah 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, penempatan Dai Wahda Islamiyah alumni Tadribud Duat angkatan ke-19 dan Tadribud Daiyah angkatan ke-10 tahun 2022 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah seperti pada lampiran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladiah, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Lampiran surat keputusan nomor D233 garing QR garing angka Romeo 1 garing 01 garing 1444. Penempatan Daim Wahda Islamiyah alumni Tadribud Duat angkatan ke-19 tahun 2021 sampai 2022 Miladiah atau 1443 sampai 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Husain, Tasikmalaya. Muhammad Al-Kafi Fadli, Majalengka, Jawa Barat. Arnold Bupas, Sragen. Trisno Saleh, Esos, Jawa Timur. Ahmad Supriyanto, Jakarta Selatan. John Rahmandan, Lebak, Banten. Irqamul Af'al, Aceh Singkil. Arya Alrida Dwi A, Sumatera Utara. Rahmat Usman, Pesisir Selatan, Sumbar. Rafiul Haq SPI, Sumatera Barat. Muhammad Dadang, Agam, Sumatera Barat. Iman Marliandi, Agam, Sumatera Barat. Asrul Nur, Pariaman, Sumatera Barat. Ilham Wahyudi, Rokan Hulu, Riau. Harbi, Batanghari, Jambi. Muhammad Fadel Dilan, Jambi. Ismail, Ogan Komerin Ilir, Sumsel. Muhammad Sultan Samsudin, Kepulauan Bangka Belitung. Sudiman, Bangka Belitung. Muhammad Rahmat, Kepulauan Bangka Belitung. Muhammad Asil Siddiq, Bengkulu Utara. Ferdiansa, Lampung. Firman Syarais, Kota Mataram. Ilham, Nusa Tenggara Timur. Riyadil, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Ilham, Ende, Nusa Tenggara Timur. Multang SPD, Manggarai Barat, NTT. Untung Abrianto, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Muhammad Ismail Huzaifah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Iwan, Banjar, Kalimantan Selatan. Nasrullah, Kota Waringin Barat, Kalteng. Indra Kadir, Malinau, Kalimantan Utara. Fahrudin, Sangihe, Sulawesi Utara. Harfiandi Parta, Pindrang, Sulawesi Selatan. Muhammad Bahri Dwi Saputra, Tadribud Duat, Pusat Makassar. Risman, Mamuju Tengah. Dandi, Bombana, Sultra. Ardi, Konawe Utara. Asnaini, Maluku Tengah. Syahrudin SPD, Maluku. Abdul Hasan Tuanaya, Kepulauan Buru. Aswan, Papua. Agus Salam, Papua Tengah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladiah, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum. Ini. Penempatan Daiyah Wahda Islamiyah alumni Tadribud Daiyah angkatan ke-10 tahun 2022 Miladiah 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Nurul Hardianti Tamang, Wilayah Jambi. Asmaul Husna, Kabupaten Majalengka. Dewi Susilawati Wonogiri,
Fatima Az-Zahra, Jakarta Selatan. Siti Nurjannah, Jakarta Selatan. Ananda Nur Febrianti, daerah Makassar. Herawati, MWD Makassar. Nur Husnul Khafifah, Kota Makassar. Nurul Fitriana, Makassar. Rindiani, Makassar. Vera Anggriani, Makassar. Rusmi, Goa. Mirna Sari, Wajo. Jumiati, Mamuju. Rahmayani Rahman, Mabuju. Nurhaini, Mamuju. Nur Aida Lanuse, Parigi Motong. Septiani, Windariani, Log Banggai. Rosida Munah. Qurratu Ayun, Qurratu Aini, Salasiwa, Maluku. Herawati, Goa. Nuraziza, Bontang. Waode Siti Elvira Arif, Malinau. Ditetapkan di Makassar 19 Agustus 2022 miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA, Ketua Umum. Demikianlah pembacaan SK penempatan alumni Stiba dan alumni Tadribut Duat dan Da'iyah. Syukran, jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi Jaya bergandengan Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi Jaya bergandengan tangan. Hadirin, selanjutnya pembacaan naskah pelepasan dai dan daiyah Wahda Islamiyah tahun 2022 dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis, pemakaian syal dan penyerahan surat tugas oleh Ketua Umum Wahda Islamiyah kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Dengan hormat disilakan. Indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi Cek. Jaya Mohon izin Ustaz, masih ada 3 SK yang saya membacakan, alumni kampus untuk ditempatkan di daerah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah nomor D234 garing QR garing angka rome 1 garing 01 garing 1444 tentang penempatan dan penugasan Dai Wahda Islamiyah alumni perguruan tinggi umum dalam negeri. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan
dan menugaskan Dai Wahda Islamiyah Alumni Perguruan Tinggi Umum Dalam Negeri nama Laode Denda SE, asal daerah Buton, Sulawesi Selatan, di alumni Universitas Haluleo Kendari, tempat tugas DPD Wahda Islamiyah Pekanbaru Riau. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Ketua Umum. Kemudian surat ketetapan 235, yaitu memutuskan menetapkan Saudara Sayyid Fadila ST, asal daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, alumni Universitas Hasanuddin Makassar, tempat tugas DPW Wahda Islamiyah Jawa Timur. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum. Surat keputusan selanjutnya nomor 236, memutuskan menetapkan Saudari Nurlindah, asal daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, utusan Halakah Zakirat 11 tingkat takwin 2, tempat tugas Muslimah Wahda Islamiyah wilayah Banten. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 2022 Miladia, 21 Muharram 1444 Hijriah, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Dr. Ki Haji Muhammad Zaitun Rasmi LCMA, Ketua Umum. Demikian pembacaan surat keputusan tambahan ini. Syukran, jazakumullah khairan. Selanjutnya pembacaan naskah pelepasan Dai dan Daiyah Wahda Islamiyah tahun 2022. Dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis, pemakaian syal dan penyerahan surat tugas oleh Ketua Umum Wahda Islamiyah kepada Al Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Dengan hormat disilahkan. Buatlah Tes 1 juta. Sudah terbiasa kalau 1-2 kan, 1 juta lebih banyak. Ya. Nanti kalau pemasangan syal, nasyidnya boleh sayup-sayup ya. Sekarang harus dimatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah dengan ini menugaskan dan melepaskan saudara-saudari yang nama-namanya tadi sudah dibacakan dalam SK sebagai dai dan daiyah Wahda Islamiyah yang akan bertugas di tempat-tempat tadi yang sudah disebutkan, dan dengan jangka waktu yang sudah disampaikan pula yang dapat terus diperpanjang insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan merahmati kita semua dan meringankan tugas-tugas antum dan antunnya mengemban amanah dakwah yang telah diberikan. Pelepasan selesai. Takbir. Oke, dari kanan.
Sing-singkan lengan baju, rancangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, Silakan bergandengan semua tangan untuk untuk meraih ridho membuka shotnya. Allah. Dan Buatlah negeri ini sama-sama selalu akan dipasang. tersenyum, bahagia dan sejahtera dalam cintanya. Tiada lagi duka. Negeri indah Bismillah. Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, pancangkan asa, ukirlah Terakhir hari ya, esok. semuanya sudah harus terpasang Pertiwi jaya, di bergandengan kepalanya. meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini Semua pegang di belakang, selalu lihat Ustaz Tuna. tersenyum, bahagia dan sejahtera Iya. dalam cintanya. 3, 2, Tiada 1. lagi Takbir. resah, tiada lagi duka. Negeri Pak Satrio lanjut. indah. Dilanjutkan dengan foto bersama Ketua Umum Wahda Islamiyah. Hadirin dan para pemirsa Wahda TV dan Stiba TV dimanapun Anda berada, inilah wajah-wajah para da'i dan da'iyah Yang saat di depan ini duduk bersila. Kemudian yang di tengah begini, ya, ya. Jadi berlutut ya, berlutut yang di yang baris kedua berlutut. Ya, bisa maju sini, maju saja. Iya. Kemudian yang di belakangnya berlutut begini. Bisa lihat semua dulu supaya semuanya dapat. Yang di depan duduk bersila, ya. Kemudian yang di belakangnya baris kedua itu berlutut, ya. Kemudian yang di belakangnya lagi seperti ini ya. Kemudian yang di belakang berdiri, yang di belakangnya bisa di atas panggung. Iya. Iya Ustaz. Baik, bisa. Begini Ustaz, begini Ustaz. Ya. Pancangkan Ya. asa, Oke. ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan Bisa geser Ustaz supaya meraih ya. ridho Allah. Buatlah negeri ini Bisa yang di samping sana selalu pindah ke belakang. tersenyum, bahagia dan Ya. sejahtera dalam Di samping tidak dapat cintanya. kamera ini. Tiada lagi resah, tiada Ya, bisa di lagi samping sana, di duka. sana. Bisa pindah. Ya. Negeri Ya. indah Tadi pengen di sana, Indonesia. maju, pindah ke sini, ke samping sini. Duduk bersila aja di depan sini. Di samping sana, bersila di sini. Tidak dapat. Ya, tiga orang ke sini pindah. Oke. Bagaimana kameramen? Masih belum? Coba cek dulu. Kita bisa tahu. Bagaimana kameramen? Sudah? Dapat Udah satu ke tengah. Ya, pindah saja. Ya. Oke, bagaimana? Bergandengan tangan untuk meraih Bisa, tapi Ustadz yang pertama bisa masuk berfoto juga, tapi kalau tidak bisa juga mundur sedikit. Bisa mundur sedikit Ustadz. Ya. Tapi Ustadz, apa Ustadz bisa mundur sedikit Ustadz? Kena kamera Ustadz. Hanya kepalanya saja yang kelihatan dari belakang. Tapi Ustadz, bisa mundur sedikit Ustadz. Ya, tapi Ustadz. Ya. Baik, saya mau masuk juga ini. Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia
Baik, siap-siap ya. Yang di ujung katanya bisa berdiri Ustaz, yang ketua DPW bisa berdiri. Yang di ujung. Masuk. Iya. Bagaimana kameramen? Mau mundur lagi? Kenapa yang ujung? Bisa berdiri yang di ujung katanya. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Masya Allah. Dalam cintanya. Bagaimana kameramen? Tiada lagi duka. Mantap kameramen. Tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Hafalkan tangan. Sing-singkan lengan baju. Iya, gaya bebas katanya kameramen kita. Ukirlah hari esok, Pertiwijaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya Sesi foto bersama tiada lagi resah. dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Pada ustadz-ustadz muda disilakan mengambil tempat semula. Dan tak lupa kami ucapkan selamat bertugas di tempat tugas masing-masing. Demikian pula Daiyah yang saat ini berada di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar. Acara ini terbagi di dua tempat, di Asrama Putri dan juga di Masjid Anas bin Malik, Stiba Makassar. Dan disiarkan secara live di Wahda TV dan juga Stiba TV. Wijaya bergandengan tangan untuk meraih ridho. Acara ini juga disaksikan oleh para asatiz dan para kader seluruh Indonesia yang tidak bisa bergabung melalui ruang virtual Zoom. Tiada lagi resah, tiada lagi duka. Negeri indah Indonesia memanggil namamu, menyapa nuranimu. Negeri indah Indonesia menanti hadirmu, rindukan karyamu. Sing-singkan lengan baju, panjangkan asa, ukirlah hari esok, Pertiwijaya. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa Wahda TV dan Stiba TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tablik akbar oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Kepada beliau disilahkan. Inilah kita Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para asatidah dan ustadzat, para pimpinan, para pengurus dan kader serta simpatisan Wahda Islamiyah yang mengikuti tabligh akbar ini secara offline di Aula Aisyah radhiyallahu anha, kampus Tiba Makassar, atau di Masjid Anas bin Malik, kampus Tiba Makassar. Hafizakumullahu jami'an wa a'azzakum bi'izzil Islam. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan yang sangat penting ini. Kegiatan yang membahagiakan dan memberikan spirit, semangat kepada kita, serta optimisme akan masa depan umat dan bangsa kita ke depan. Walaupun bagi mereka yang hadir offline hari ini, mungkin banyak yang sudah hadir 3 kegiatan berturut-turut, atau 3 kegiatan dalam 3 hari ini berturut-turut. Tapi tidak terlihat di wajah-wajah antum rasa letih, rasa lelah. Bahkan kepada para pimpinan Wahda, pimpinan Stiba yang mengikuti kegiatan yang sangat padat. Di antaranya wisuda hari Kamis, dialog kebangsaan hari Jumat, dan tabligh akbar hari ini, yang semuanya bukan sekedar hadir tentu saja, tapi melakukan persiapan-persiapan yang menguras energi, tenaga, dan pikiran. Tapi semua tetap dalam keadaan segar, nampaknya alhamdulillah dalam keadaan semangat. Dan mudah-mudahan ini menunjukkan, ini adalah refleksi dari semangat juang yang ada dalam dada-dada antum, yang lahir dari keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan pertolongannya. Dan semoga antum semua, kita semua, termasuk orang-orang yang mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'in billah wala ta'jiz. Ketika berhadapan dengan berbagai aktivitas, berbagai kerja keras, berbagai perjuangan, ista'in billah wala ta'jiz. Mohon pertolongan pada Allah SWT dan jangan merasa lemah. Tentu secara khusus saya menyebutkan juga para akhwat kita, para muslimat di pengurus pusat maupun di Stiba yang luar biasa bekerja keras pada 3 acara penting ini. Yang tentu saja mereka bisa lebih berat tugasnya, tanggung jawabnya dibandingkan para ikhwah, para asatidah. Mengapa? Karena kalau para ikhwah, para asatidah sudah selesai acara di rumah relatif istirahat, umumnya istirahat. Tapi para akhwat tidak bisa istirahat. Ya, tidak bisa. Ya. Karena biasanya ada anak yang diurus, termasuk suami. Ya, termasuk suami. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT dan berbangga punya akhwat yang luar biasa, Masya Allah. Dan
secara khusus Muslimah Wahdah Pusat yang kemarin begitu berjibaku menyiapkan aula ini, ya, dan kemudian rela untuk pindah tempat, rela untuk pindah tempat. Saya perlu sampaikan, sebetulnya kita pindahkan ke sini karena para akhwat pengurus Muslimah Wahdah Pusat yang memberikan isyarat mereka siap kalau memang ini mau digunakan, ya, untuk pelepasan para duat, karena tempatnya lebih siap, lebih banyak juga menampung, dan juga dengan ornamen-ornamen yang sudah begitu rapi dan indah, yang tentu akan lebih banyak disorot kamera dibandingkan di tempat akhwat. Maka isyarat itu kita tangkap dan kita pindah ke sini. Terima kasih kepada para akhwat dan khususnya Muslimah Wahdah Pusat. Para hadirin hadirat, peserta tabligh akbar offline maupun online. Kita di hari-hari ini kembali mengenang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekarang sudah di tahun yang ke-77. Apa arti mengenang dalam konteks ajaran Islam? Artinya mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri karunia itu yang merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara karunia terbesar bagi umat manusia setelah keimanan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Dan begitu pentingnya nikmat kemerdekaan ini, orang-orang yang jiwanya merupakan jiwa ksatria, para pejuang-pejuang sejati, memilih mengorbankan hidup demi kemerdekaan. Itulah ungkapan yang sangat terkenal dari para pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dari kakek dan nenek moyang kita yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Mereka rela dengan semboyan yang mereka buktikan, merdeka atau mati. Dan bisa diiringi dengan takbir, Allahu Akbar. Ulang lagi, sambut dengan Allahu Akbar. Sebagai sambung rasa terhadap semangat yang mereka miliki. Yang bagi mereka, yang umumnya muslim dan muslimah, itu tidak semata-mata semangat, tapi berangkat daripada semangat jihad fisabilillah untuk ibadah, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sangat penting. Dan untuk sekedar mengingatkan kita sebagai rasa syukur atau memperkuat rasa syukur kita, dan sekaligus tidak melupakan saudara-saudara kita yang belum merdeka, mari bandingkan dengan saudara kita di Palestina. Kita hari ini alhamdulillah bisa menikmati kemerdekaan ini, walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Tapi bagi saudara-saudara kita bangsa Palestina hari ini, mereka masih dijajah dan mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Wilayah mereka tinggal sekian persen. Mungkin tidak melebihi 15%. Itu pun dengan blokade yang luar biasa. Baik dengan dinding atau tembok pembatas yang ada di tepi barat, maupun dengan blokade satu wilayah penuh, Gaza, yang tentu berimplikasi pada kesulitan atau pada banyak kesulitan dalam kehidupan mereka. Itu masih ditambah dengan serangan-serangan yang sering terjadi, baik yang sistematis ataupun yang sporadis dilakukan oleh Zionis Israel. Dan di atas dari semua itu, Al-Masjid Al-Aqsa, masjid suci kita, kiblat pertama dalam penguasaan
Zionis. Artinya tidak bebas kita ke sana. Tidak mudah untuk selalu pergi melaksanakan sholat di sana. Mari kita mengingat itu di satu sisi untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan ini. Apapun kondisinya. Bagaimanapun masih ada kekurangan di sana sini. Sebab melihat bagaimana keadaan saudara kita di sana. Yang kedua, saya sengaja menyampaikan ini agar kaum muslimin bangsa Indonesia, kaum muslimin di sini dan bangsa Indonesia secara umum tidak melupakan bangsa Palestina yang telah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal. Bahkan bukan sekedar mengakui. Bangsa Palestina diwakili oleh mufti umum mereka. Ya. Mufti mereka Syekh Amin Al-Husaini. Ya. Bahkan telah menyiarkan proklamasi Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Karena beliau punya hubungan dengan orang-orang yang ada di radio Jerman waktu itu, yang edisi bahasa Arab. Beliau siarkan masih bulan September tahun 1944. Ketika mendapatkan kabar bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Beliau siarkan. Dan begitu pula setelahnya. Setelah kemerdekaan, setelah pengumuman kemerdekaan, terus beliau umumkan dan ajak negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang sangat diperlukan di awal-awal kemerdekaan kita. Kalau sekarang mungkin kita tidak perlu pengakuan, tapi di saat itu pengakuan itu sangat mahal. Dan ini yang dilakukan oleh saudara kita bangsa Palestina. Bukan sampai di situ saja. Syekh Al-Husain tadi, Al-Husaini, itu mengajak seorang konglomerat, seorang saudagar kaya Palestina, ya, Sayyid Tahir, untuk kemudian membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di awal Tabligh Akbar ini, saya mengajak kita semua untuk tidak melupakan Palestina, khususnya Al-Quds dan Al-Masjidil Aqsa. Itu adalah bahagian dari kita sebagai muslim dan sebagai manusia. Sebagai manusia merdeka yang tidak setuju dengan penjajahan dimanapun di muka bumi. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mari terus mengingatnya, mari terus berdoa untuknya agar dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ajilan ghair ajil, secepat-cepatnya insya Allah. Dan kita berusaha memberikan bantuan yang kita mampu dengan harta kita, tentu melalui saluran-saluran resmi, saluran-saluran yang jelas sampai ke mereka yang memerlukannya. Mudah-mudahan dengan doa, usaha dan bantuan-bantuan kita dan kaum muslimin dari seluruh dunia, bahkan setiap jiwa yang masih mempunyai kemanusiaan, Masjid Aqsa akan terbebas dan kita semua bisa sampai ke sana, salat di Masjid Aqsa dalam keadaan terbebas dan bangsa Palestina merdeka. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kemerdekaan kita. Jelas sekali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dahulu disebut dengan istilah bahasa Arab, muqaddimah. Ya. Disebut dalam istilah lain preambul. Jelas sekali di sana tentang tujuan kemerdekaan. Paling tidak ada 4 poin dari kemerdekaan itu, dari tujuan kemerdekaan itu. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya, ketika kita merdeka harus setiap anak bangsa mendapatkan perlindungan. Di mana ini merupakan salah satu daripada hak-hak asasi yang harus diberikan kepada setiap manusia. Dalam hal ini setiap anak bangsa.
terlindungi pada jiwanya, terlindungi pada hartanya, terlindungi pada kehormatannya, termasuk terlindungi kepada kebebasan dia berpendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita merdeka agar kita sejahtera. Sebab ketika kita dijajah, maka akan sulit mendapatkan kesejahteraan. Terutama oleh para penjajah yang sangat serakah. Ya, penjajah-penjajah yang sangat serakah. Dan takdirnya kita mendapatkan penjajah yang sangat serakah. Ya. Dan ini kadang-kadang tidak masuk di akal. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, dari sisi lahiriah, Belanda itu negeri yang sangat kecil. Ya, negeri yang sangat kecil. Penduduknya juga tidak seberapa, tapi bisa menjajah wilayah yang luas ini. Dan sayang sekali, ya, dalam masa penjajahan itu kita dibuat sengsara. Banyak yang mati kelaparan atau karena kerja paksa. Maka kita sangat terbelakang. Maka kita merdeka untuk mewujudkan kesejahteraan. Dan dalam pembukaan itu secara jelas kesejahteraan umum. Apa artinya umum? Untuk semua bangsa. Bukan untuk segelintir orang. Yang hari ini mungkin kita bisa saksikan dan kita temui bahwa yang sejahtera masih sebahagian kecil. Sebagian besar dari bangsa kita belum sejahtera. Yang ketiga, bahwa selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan daripada kemerdekaan itu adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Ikut menjaga ketertiban dunia. Kita harus berperan menjaga ketertiban dunia. Dan salah satu yang paling penting adalah tidak membiarkan ada bagian dari wilayah-wilayah yang didiami manusia. Tidak ada negeri-negeri yang dalam keadaan terjajah. Karena itu sebetulnya menjadi amanah dari pembukaan ini, menjadi amanah dari kemerdekaan kita menghapuskan penjajahan itu. Maka bila kita menyuarakan, membicarakan kemerdekaan bangsa Palestina, kemerdekaan bagi warga Myanmar, kemerdekaan bagi penduduk Muslim India, kemerdekaan bagi penduduk Uighur di Cina, itu adalah merupakan amanah konstitusi kita. Sangat jelas, sangat terang. Maka dari itu, kita berharap dalam tabligh akbar ini kita perkuat lagi nilai-nilai tersebut yang akan memberikan kepada kita wawasan, gambaran, perspektif tentang tugas kita sebagai muslim dan sebagai anak bangsa ini. Bahwa tugas kita sebetulnya tidak terbatas bagaimana mensejahterakan, bagaimana mencerdaskan anak bangsa kita. Tapi kita juga mempunyai tugas yang sifatnya global kepada seluruh umat manusia. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan secara serta-merta karena kita mempunyai keterbatasan. Kita mempunyai banyak kelemahan. Tetapi sebagai wawasan, sebagai perspektif, ya, itu sangat penting dan setiap ada kesempatan dan kemampuan kita bisa melakukan tugas-tugas itu secara paralel, secara simultan. Dan tentu saja
perjuangan kecil maupun besar, perjuangan kecil apalagi yang besar, harus diawali dengan apa yang ada di hadapan kita. Di negeri kita, sebagai tugas setelah proklamasi adalah pembangunan. Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan membangun manusia Indonesia menjadi manusia yang hidup jiwanya dan hidup badannya. Itu yang terkandung dalam lagu Indonesia Raya yang sering kita dengungkan pada acara-acara nasional. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tentu adalah hal yang sangat baik. Kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang sangat baik. Dan bagi kita kaum muslimin, bagi kita para dai-daiyah, kalimat-kalimat ini bisa menjadi landasan untuk memberikan kontribusi yang maksimal di negeri. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan badannya alhamdulillah kita bisa lihat di mana-mana. Walaupun sekali lagi masih jauh daripada harapan. Masih jauh. Untuk kesejahteraan seperti saya katakan tadi, masih ke jumlah yang sedikit. Untuk keadilan apalagi. Pemerataan. Bahkan pembangunan fisik. Masih banyak daerah yang tertinggal. Yang jauh daripada standar yang layak. Tapi kita sadari bahwa ini adalah proses. Dan kita berharap itu dapat diperhatikan oleh bangsa ini, terutama diwakili oleh pemerintah dari masa ke masa. Kita menyampaikan bahwa pembangunan raga bangsa ini harus lebih diperhatikan, terutama bagi pemerataan dan kesejahteraan rakyat kecil. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan jiwanya, yang terasa sangat jauh daripada pembangunan badannya. Bukan saja para ulama, bukan saja para daiyah, ustadzah, bukan saja dari kaum muslimin, tetapi dari semua orang yang masih mempunyai jiwa yang bersih dan akal sehat akan mengatakan pembangunan jiwa bangsa kita masih sangat jauh dari yang diharapkan, bahkan sangat jauh tertinggal dari pembangunan fisiknya. Kalau untuk pemberantasan buta huruf, alhamdulillah Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup berhasil. Ya, pemberantasan buta huruf. Tinggal sekian persen saja yang tidak bisa membaca bahasa Indonesia. Tetapi dari sisi pendidikan yang selayaknya masih sangat jauh. Apalagi kalau berbicara tentang keimanan dan akhlakul karim. Ini terasa lebih sedikit lagi. Padahal pembangunan jiwa ini adalah yang terpenting. Pembangunan jiwa ini adalah asas. Asas untuk kebahagiaan manusia yang menjadi tujuan semua manusia dan tentu tujuan pendirian bangsa ini. Kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Bagaimana jiwanya? Makanya dalam lagu itu juga didahulukan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu bukan sekadar urutan untuk keindahan syairnya. Tapi ada makna yang dimaksudkan bahwa pembangunan jiwa tidak boleh dibelakangkan. Sekali lagi, tidak boleh dibelakangkan. Dia harus diutamakan. Membangun jiwa. Karena kalau jiwanya sehat, badannya akan ikut sehat. Dan itulah yang memang terpenting pada diri manusia. Manusia
Tidak bisa dilepaskan antara jasad dan jiwa. Jelas itu. Dua-duanya sangat penting. Bahkan bisa dianggap seperti dua sisi mata uang. Tetapi jelas bahwa jiwa adalah merupakan motornya. Jiwa adalah rohnya. Maka pembangunan jiwanya harus lebih diprioritaskan tanpa melupakan dan mengabaikan pembangunan jasadnya. Islam, agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama penutup, telah memberikan arahan tentang ini, baik secara tersurat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW ataupun tersirat dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Di antaranya adalah ayat yang sangat populer bagi kita umat Islam bangsa Indonesia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh untuk lebih serius memperhatikan pembangunan jiwa, tapi jangan lupakan tentang pembangunan jasad. Hari ini di sini kita kembali mewujudkan dan menunjukkan sebagai upaya pembangunan jiwa dari bangsa ini melalui para dai dan daiyah yang baru saja kita umumkan nama-namanya dan kita resmikan pelaksanaan tugas. Pembangunan jiwa bangsa ini yang mayoritasnya muslim tentu adalah melalui pemberian ilmu yang benar dan penanaman iman yang kuat di hati-hati mereka. Tidak akan ada jiwa yang sehat kalau tidak memiliki ilmu yang benar. Dan jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang terisi dengan keimanan, dengan tauhid, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita mendapatkan karunia. Bisa mengutus kurang lebih 360, berapa tadi? Ya, ditambah dengan yang alumni perguruan tinggi umum. Total berapa Ustadz Samsudin? Ustadz Akino? 345 orang, laki dan perempuan, ikhwah dan akhwat. Yang tadi saya perhatikan para ikhwah dengan wajah-wajah yang Masya Allah berseri, penuh semangat. Bahkan ada yang bilang kelihatan sangat muda seperti anak SMA. Ya. Kemarin kelihatan tua waktu wisuda. Ya. Iya, benar. Begitu dia pelepasan dai langsung kelihatan lebih muda. Ya, mungkin karena kemarin ada kesedihan, ya, walaupun juga ada kegembiraannya di wisuda, tapi ada kesedihan sudah selesai. Hari ini kembali bangkit semangatnya. Kemarin mereka di penghujung dari proses pendidikannya. Hari ini mereka di awal perjuangan dan pembelajaran yang sesungguhnya. Maka kelihatan wajah berseri-seri. Ya. Kalau tidak salah tadi Wasekjen atau Ketua Harian bilang ini seperti anak SMA. Ya. Luar biasa. Dan saya yakin di akhwat juga demikian. Ya. Wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena mereka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tugas beramal, berjuang di jalan Allah SWT adalah kemuliaan. Karena itu adalah tugas manusia pilihan Allah SWT. Dimulai dari para rasul dan para nabi. Maka wajar kalau kalian semua berseri-seri wajahnya. Dan semoga kalian semua dan kita yang ada di sini serta yang mendengarkan lewat Zoom
dan keluarga kita semua menjadi orang yang berseri-seri wajahnya di hari kiamat nanti. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita menyatakan kepada seluruh keluarga besar Wahda Islamiyah, seluruh umat dan seluruh bangsa. Ini sedikit daripada upaya Wahda Islamiyah untuk membangun jiwa negeri kita, jiwa bangsa kita yang mempunyai komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Karena ketika mereka belajar, ketika mereka diutus sebagai dai-da'iyah, tidak semata-mata memikirkan bagaimana kepentingan umat Islam secara spesifik. Tapi mereka terus berpikir bagaimana kemajuan negeri ini. Walaupun mereka berada pada milieu, pada lingkungan yang terbatas, di sekolah, di pondok tahfiz, di kelompok-kelompok kajian, di masjid-masjid yang ada mungkin di kampung-kampung. Mereka terbatas di tempat-tempat itu dan mungkin terpencil. Tapi pikiran mereka, wawasan mereka adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mereka semua membawa cita-cita agar negeri ini benar-benar menjadi negeri yang adil dan makmur serta berkeadilan yang diridhoi oleh Allah SWT seperti dalam ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini insya Allah yang dibawa oleh mereka, dan kita ingin sampaikan bukan saja pada acara dialog kebangsaan yang begitu terang benderang kemarin. Di sini pun kita sampaikan ya bahwa para kader dai Wahda Islamiyah, ikhwah dan akhwat adalah orang-orang yang telah terdidik dengan Islam yang benar, insya Allah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki ciri wasatiyah, ciri at-taisir, ciri rahmah, di samping komitmen yang kuat yang mereka miliki dengan ilmu itu. Sekaligus mereka memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Mereka memiliki rasa cinta tanah air. Karena mereka tahu bahwa tanah air ini, di mana mereka tinggal, di mana mereka dilahirkan dan tinggal, ibarat seperti rumah harta benda yang Allah karuniakan kepadanya. Yang di situ dalam syariat Islam jelas sekali wajib untuk dijaga, wajib untuk dipelihara, bahkan mempertahankannya dianggap sebagai jihad. Kalau memelihara harta kita yang sangat sedikit, terbatas itu adalah merupakan bahagian daripada yang disyariatkan dalam Islam. Apatah lagi memelihara bangsa dan negeri yang besar ini. Negara yang luas dan sangat strategis ini, yang didiami oleh ratusan juta kaum muslim, tentu lebih disyariatkan lagi, bahkan lebih wajib. Maka dari itu, saya ingin berwasiat kepada saudara-saudari, para da'iyah, dan da'iyah, mohon maaf, sebelum saya berwasiat, lihat waktu dulu. Wah, sudah 11.30. Kalau gitu saya tunda dulu wasiatnya. Ya, kita jedah dulu. Ya, kita jedah dulu, nanti sebentar kita lanjutkan. Ya, silahkan panitia, kita jedah dulu, untuk nanti kita lanjutkan dengan wasiat-wasiat pada para dai dan dai akan kita utus, dan ini untuk kita semua, apalagi para mahasiswa-mahasiswi yang ikut mendengarkan tabligh akbar ini. Dan kepada hadirin hadirat yang hadir di sini ataupun yang secara online mengikuti acara ini, bahwa apa yang kita raih dan kita wujudkan hari ini adalah kerja keras dari antum semua. Bukan sesuatu yang mudah, tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT. Tentu saja dengan kerjasama dan dengan bantuan dari antum. Mari hadirin hadirat,
Sebagaimana kita bergembira melihat mereka sampai pada tahap ini, selesai pendidikan baik di istiba maupun tadribud duat. Sebagaimana kita gembira melihat itu dan kita gembira melepaskan mereka hari ini, kita ingin bergembira dengan apa yang mereka hasilkan nanti. Kita akan berseri-seri melihat bagaimana mereka bekerja di sana. Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan kesadaran berislam, sekaligus kesadaran berbangsa yang baik. Sesuatu yang sangat kita perlukan. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan izin Allah, kemudian dengan partisipasi kita. Maka jangan berhenti berpartisipasi sampai di sini saja. Mari terus lanjutkan. Mari berikan apa yang kita bisa, termasuk impak-impak terbaik kita. Kita lanjutkan insyaallah setelah jeda berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita, Wahdah Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz kita di sesi pertama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita telah menyaksikan saudara-saudara kita yang insya Allah dengan jumlah 345 da'i dan da'iyah. Maka kesempatan kita bersama pada kesempatan ini untuk kita berpartisipasi, dan di awal ini kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Saiful Yusuf, untuk memberikan motivasi kepada kita semua di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kepada Ustadz kita persilahkan. Alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bergembira, berbahagia karena Allah mengizinkan kita untuk melepas secara resmi da'i baru kita dari alumni Istiba, alumni Tadribud Duat, dan alumni beberapa perguruan tinggi umum untuk berangkat ke medan jihad mereka masing-masing, yaitu medan jihad dakwah untuk menyampaikan agama kepada manusia, mengajarkan Islam kepada manusia, mencerahkan mereka dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka berangkat dengan raga-raga mereka, maka kita yang tidak sempat berangkat ke tempat-tempat tugas mereka dengan raga-raga kita, selayaknya juga memiliki andil dalam perjuangan mereka, dalam jihad dakwah mereka, yaitu dengan harta-harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada kita harta untuk kita belanjakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya adalah jalan dakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihad dengan diri kita dan dengan harta kita. Ayat yang sudah sangat kita hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan diri-diri kalian. Dakwah adalah salah satu bagian dari jihad, karena jihad adalah setiap upaya perjuangan kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkannya dan menegakkannya di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahkan Allah telah membeli, dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jelas dengan apa Allah membalas orang-orang yang kemudian berjihad di jalannya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Maka marilah pada pagi hari ini kita keluarkan, kita ikut berjihad bersama dengan para dai-dai muda kita ini dengan harta-harta kita, yang merupakan bukti bahwa kita ingin mencapai kebaktian yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang kalian cintai. Sahabat-sahabat Nabi selayaknya menjadi panutan kita dalam hal ini. Ketika perang Tabuk yang disebut dengan pasukannya sebagai Jaishul Usrah, pasukan yang diutus dalam keadaan yang sangat sulit, karena ketika itu musim panas, puncak musim panas, kekeringan, kurangnya perbekalan, bersamaan dengan kurma yang sedang matang, cobaan yang besar bagi mereka yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika itu mengatakan, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Siapa yang melengkapi perbekalan, menyiapkan perbekalan segala kebutuhan pasukan yang akan berjihad di perang Tabuk ini, falahul jannah, maka baginya surga. Maka para sahabat berbondong-bondong. Abu Bakar Siddiq datang dengan seluruh hartanya. Dikatakan ketika itu 400 dirham, seluruh harta yang beliau miliki. Datang Umar bin Khattab dengan setengah dari harta yang beliau miliki. Datang Abdurrahman bin Auf dengan setengah dari harta yang beliau miliki. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan harta yang sangat banyak. Kemudian datang Utsman bin Affan dengan 300 ekor unta, lengkap dengan seluruh perlengkapannya. Dan ketika beliau termotivasi dengan sabda Nabi ini, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah," beliau tambah lagi dengan 1000 dinar. 1000 dinar sebagai bukti bahwa beliau ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa beliau dan dengan harta beliau. Yang menakjubkan dalam kisah ini adalah sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak ingin ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang memiliki harta. Ibnu Hajar menyebutkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika kami diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah dalam perang Tabuk, kami berusaha untuk membawa apa yang kami mampu. Kata beliau, "Faja'a Abu Aqil binisfi sa'in wa ja'a insanun bi aktsara minhu." Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil yang menyumbangkan setengah sok saja. Karena itu yang beliau miliki, setengah sok. Setengah dari zakat yang biasa kita keluarkan per kepala. Kurang lebih sekitar 1,5 liter atau lebih sedikit dari gandum sebagai sumbangannya untuk membiayai pasukan yang akan berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Silakan. Jazakumullah khair kepada Ustadz kita. Dengan demikian maka di kesempatan yang mulia ini kami persilahkan panitia membantu, dan bagi yang ingin menyampaikan secara langsung tolong diberikan mic-nya ya, kita persilahkan. Sudah masuk kepada kami di kesempatan yang mulia ini dari DPD Sidrap 11.500.000 untuk sementara. Dari DPD Waju 2 juta, dari Bapak Dain Junta almarhum via Ustadz Ahmad Hanafi 1 juta rupiah. Dari catering Ukhuwah 15 juta rupiah. Target kita ya kawan sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah adalah 1 miliar untuk pengiriman dai kita dengan jumlah 345 dai dan daiyah ke seluruh Indonesia insya Allah. Dari Pondok Pesantren Asyatibi 50 juta. Dari YPWI 20 juta. Dari PT Pawas Multi Mandiri 5 juta. Dari Himalayatul Quran 3 juta. Ya, yang ingin menyampaikan langsung kami persilahkan. Dan untuk yang di Zoom atau di YouTube, maka telah dikirimkan link untuk donasi. Silahkan mengisi dan insya Allah langsung muncul di tampilan. Ini rekening kita, insya Allah akan disebarkan. Dari DPW Sulsel yang mau menyampaikan bisa menyampaikan kepada kami 150 juta. di nomor 0813 45 42 425. KKI Musa 5 juta. KKI Harun 3 juta. Ya, Allah Akbar. KKI Nuh, KKI Ibrahim 3 juta. KKI Adam 4 juta. Masih banyak Ustaz. Ya, silakan yang mau menyampaikan secara langsung. 800. Tolong panitia dibawakan mic ya untuk yang menyampaikan secara langsung. Silakan. Supaya merampaikan. Ustaz Fahrul Razi Ansar 2 juta rupiah. Hadijah Allah 6 juta. Jazakallah khair. Ummu Karina. Silakan. Tolong didekati yang angkat tangan panitia. Ya, tolong Silakan, panitia Ustaz, silakan. kasih mic-nya.
Ya, bisa langsung mengisi link ya yang ada di atas biar Atau- insya Allah lebih cepat. Mengirimkan ke salah satu nomor di nomor kami yang ada di depan, nanti kita akan bacakan Ya, insya pribadi Allah. dari Pak Nur Salam Sirajuddin 500.000 rupiah. Darwis Ustaz Ambon Abbas, 500, tolong panitia. Ustaz Ambon 500. tolong dibantu dicatat ya, tolong dibantu dicatat panitia. Ya, ini yang masuk di link, tapi yang tidak masuk di link tolong dicatat langsung. Dari Pak Nanan 5 Tolong juta. panitia. Darwis Abbas, ya Ustaz Darwis Abbas 500.000 rupiah. Ya, silakan Ustaz. Tolong Kakak diupdate. Harun 3 juta. Kami sampaikan kepada seluruh peserta, insya Allah masih ada satu sesi, ya, dan KKI kita Soalnya 5.800.000. sholat duhur di tempat ini, ya, sehingga kita KKI masih akan melanjutkan. Jadi saya berharap untuk tidak bergeser dulu karena KKI masih Yusuf, ada satu 3 sesi juta. materi, insya Allah. Ya, KKI Syuaib 3.950.000. kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan membersamai dai-dai kita, dai dan daiyah kita. Abdurrahman bin Auf 5.300.000. Tolong panitia bantu, ya, dicatat. Kalau bisa tidak ada yang bubar Ustaz. Tolong jangan ada yang bubar. Ya, kami berharap semuanya bisa tenang dulu. Kita insya Allah sholat di sini. Kita sholat Ya. dulu di sini insya Allah. PT Kita Tanur Mutmainnah 10 juta rupiah. Di ujung acara insya Allah kita akan bersilaturahim dengan pimpinan umum. Di depan dengan para pimpinan wahdah kita berjabat tangan insya Allah di akhir. Maka saya berharap tidak ada yang keluar sebelum betul-betul acara kita ditutup. DPW Jawa Tengah 10 juta. Ya, mohon kesadarannya. Baik, DPW Sulawesi Tengah 10 juta. KKI Syuraih Silakan Ustaz. Binaan Ustadz Nasruddin 1.250.000. Hendra, ya Ustadz Hendra ya, dari LPPAR 500.000 rupiah. Ya, silakan. KKI juga silakan Ustaz. KKI. Silakan dibacakan yang Ada dari KKI ya. Idris. Mana yang usaha-usaha Usaha silakan. Bagi para pengusaha kita kami Ada. persilahkan. Silakan Ustaz, silakan. Pribadi dan KKI boleh. DPD WI Makassar 15 juta rupiah. DPW Papua Barat 1 juta rupiah. Ya, DPW Papua Barat 1 juta rupiah. DPW Banda Aceh, DPW Aceh 1 juta rupiah. Silakan Ustaz, silakan. Ya, Kebutuhan kita ada di atas. Mana Ustaz? sudah berapa yang terkumpul ini? Berapa? Baru 80 juta. Ya, yang masuk silakan di sini dibacakan. Cordoba Komputer ya, Ustadz Harun Mundik 10 juta rupiah. Iya. Donasi untuk pelepasan dai dari Dirasa ya, dari LP 2 Deki senilai 21 juta rupiah untuk buku Dirasa ya, 1.500 eksemplar. Ayo, Dari kita PT lanjutkan. Nur Mutmainnah Travel Cabang Makassar 10 juta. Ya, Insyaallah, barakallahu fikum. ya kami bacakan. Ya. Ya, tolong dicatat tadi dengan akumulasi yang sudah tergabung tadi. KKI Zaid bin Ya. Aslam. Ustadz Akino ya, tolong dicek supaya total di akhir Ustadz Sumardiudin, dari 150 juta tadi rupiah. juga yang sudah masuk. Dari KKI Abu Bakar As-Siddiq 1 juta rupiah. Kemudian Ustadz Hizbullah ya 5 juta rupiah. Bapak Azwar Rasmin dan keluarga 10 juta rupiah. Ya, tolong dimasukkan di akumulasi.
ya yang kita bacakan dimasukkan. Kemudian silakan KKI lagi Ustaz, silakan. Haji Kita Junaid, harapkan tidak ada ya. KKI kecuali insya Allah akan berpartisipasi. Ya, semua KKI Tanfiziyah. Ya, harapan kita insya Allah semua akan mengisi. Silakan Ustaz. silakan perwakilan dari KKI, ya tolong direkap ya dari semua total yang ada tadi. Bukan hanya ini, tapi yang sudah dibacakan tolong dicatat ya dan dimasukkan ke dalam link. Baik, ikhwas sekalian, insya Allah ya dai-dai kita akan bertugas paling tidak 1 tahun dan akan bisa dilanjutkan 2 tahun ke depan dan seterusnya. Bahkan banyak dai-dai kita yang kita Dari utus KKI Daud, tidak 5 kembali juta lagi rupiah. ya di tempat Allahu tugas. Akbar. Dari KKI Isa 1 juta rupiah. Ya, Sidrap menambah lagi 12,5. Naik Dari Ipui sementara 20 juta rupiah. Nah, ini yang tidak masuk di link tolong dicatat ya supaya totalnya kita bisa ketahui bersama. Dari Ipui 20 juta rupiah ya. Ya. Iya, DPD Makassar 15 juta. Kami bacakan yang sudah masuk kepada kita. Dari KKI Takwin, ya, Salim bin Abdullah 1 juta rupiah. Ya, masih ada yang mau menyampaikan secara langsung, kami persilahkan. Ya, tolong dibantu panitia. Ya, kita bacakan. Ustadz Junaid 1 juta rupiah, ya, Ustadz Junaid 1 juta rupiah. Ya. Ya, untuk link yang tersebar silakan diisi ya dari tim kita. Ayo kita ingin tahu totalnya ya antara Mustafa, yang di link dan yang secara langsung. PT Tijarah Al Mubarakah ya, Direktur Ustadz Zubair Bandung 2 juta rupiah. Ya, silakan lanjutkan Ustadz. Dari KKI Tanfid, ya, Abu Bakar As-Siddiq, binaan Ustadz Iskandar Katuk 1 juta rupiah. Ya, kami harapkan bisa mengisi link yang tersebar. Dan tidak mengapa tidak hari ini ya, insya Allah hari ini kita maksimalkan untuk menyiapkan bersama ya untuk saudara-saudara kita yang akan berangkat insya Allah. Baik, ya. Silakan yang mau menuliskan, silakan ya, menuliskan di kertas secara langsung. Kalau ada, saya persilahkan. Tadi di depan semuanya sudah. Ya, tolong panitia kalau ada mic di belakang bisa disampaikan. DPW Sulawesi Tenggara 50 juta rupiah. Ya. Sulawesi Utara 5 juta rupiah. MCL Steel Kalimantan Koperasi Emas Sidrap 1 juta rupiah. Kemudian Kalimantan Utara 20 juta. Kalimantan Timur 11 juta. KKI Zaid bin Said binaan Ustadz Mutran 10 juta rupiah. 1 juta 350 ribu. Tolong panitia ada yang Sulawesi catat ya. Barat 10 juta rupiah. Sulawesi Tengah 10 juta rupiah. Gorontalo 10 juta. Bengkulu 5 juta. Saya Nusa bacakan Tenggara Barat 5 juta. dari KKI Lut 5 juta 800. DPW Yogyakarta 5 Dari juta. KKI Yusuf 3 juta rupiah. Dari DPW KKI Nusa Tenggara Syuaib Timur 3 juta 950 ribu rupiah. Dari KKI DPW Ayub DKI Jakarta 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dari KKI Daud 5 juta rupiah. DPW Dari PAI 2 KKI juta. Sulaiman 2 juta rupiah. DPW KKI Yahya Kalimantan Selatan 2 juta. 2,4 juta. DPW Kalimantan KKI Tengah Isa 1 juta 150 ribu. DPW Riau 1 juta. DPW Bapak Lampung 1 juta. Insinyur Ya, Eko ini semua DPD Eko alhamdulillah Iswanto berpartisipasi. 500 ribu rupiah.
Ruas TV 5 juta rupiah. Ya. Kita lanjutkan. KKI Tanfidiah Syuaib 4.150.000 rupiah. Ya, tolong dimaksimalkan pencatatannya. IPWI 20 juta. Sudah masuk tadi ya? Baik, silakan Ustaz, silakan masih ada. Ya. Masih ada waktu sedikit. Ya, silakan, Ustaz, kami silakan. persilakan. Masih ada waktu berapa menit? Insya Allah. Silakan. Tolong Kertas juga dibagi kepada di muslimah juga diisi. disampaikan ya untuk mengisi yang online. Ya, Ketua Umum Ustaz kita. Ya, 5 juta. Masya Allah, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, KKI Utsman bin Affan Murabi Ustaz Sirajuddin Qasim 3 juta rupiah. Ya, tolong dicatat semua dan dimasukkan ya. Target kita cukup besar hari ini, tapi insya Allah bersama kita bisa untuk ikhwah-ikhwah kita dan asatidah kita yang akan berangkat ya melanjutkan cita-cita kita di seluruh Nusantara insya Allah. Madrasah Al-Basirah Manggala 2.500.000. Silakan. Ya, banyak ini yang ada KKI, ada DPW, ada DPD, ya ada yayasan pendidikan. KKI tadi 20 juta. KKI Tolhah. Silakan Ya, binaan saya yang lain. 3.500.000 rupiah. Ustaz Subair Mim. KKI Tolhah 3.500.000 rupiah. Ya, ada yang lain. Silakan Ustaz. Silakan kalau masih ada. Ya, silakan juga diinput semua DPW yang tadi Ustaz. Catatan kami sudah. di DPW di sini Ya, ada 309 dari juta. Humas DPP ya 1 juta rupiah ya Ustaz Zubair ini, Masya Allah. Sudah, Ustaz Azwar Rasmin sudah disebut tadi keluarga. Baik ya. Ya, silakan juga berapa disampaikan totalnya? Tolong total dari yang disebut dan yang mengisi link. Yang disum Ustaz, yang disum dimunculkan yang disum. Ya, Antum kita mencatat yang ada yang mana? di atas 300 Oh, yang di link. 1 juta. 301.900 ya. Sekian Belum, kayaknya lebih ini. ribu rupiah. Ini yang sudah masuk di link ya. Masih Ya. ada yang tadi yang kita sebut, tolong Yang dicatat. DPW Siapa yang catat belum- tadi? DPW Yang tidak masuk di diinput link. semuanya Ustaz. Yang kita Alhamdulillah sebutkan. untuk khusus DPW se-Indonesia Ustaz 309 juta. Ya, insya Allah. Baik. Insya Allah penggalangan dana tetap terus berlangsung ya. Sampai kita tercukupi dan kita akan lanjutkan sesi terakhir dari DPP Ustaz Ketua Subair Umum. Ya. 1 juta rupiah. Ya. Tolong dicatat Humas DPP Ustaz Subair 1 juta rupiah. Baik, Ustaz. Untuk sementara ya, dan kita akan lanjutkan materi tausiat ya dari pemimpin umum untuk semua kita pada sesi yang kedua ini. Kepada Ustadzuna kami persilahkan dengan hormat. Inilah kita, Wahda Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Mohon yang kecuali keluar untuk berwudu ya, untuk tetap di sini. Dan sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, ini saatnya kita bersilaturahim. Sebagian dari antum ini duduk mulai dari tengah ke belakang, saya tidak bisa lihat wajahnya. Ya. Jadi insya Allah setelah selesai acara ini atau setelah selesai sholat duhur, ya, kita di sini semua bisa bersalam-salaman. Ana siap untuk bersalaman dengan semua ikhwah atau semua ikhwah dan bapak-bapak yang ada di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir.
Jadi kalau ada yang belum pernah bersalaman ya saat ini kita bisa bersalaman karena lama kita tidak ketemu. Kita sangat bersyukur pada Allah SWT dengan apapun yang dikaruniakannya pada kita. Dan tadi secara khusus saya sangat terharu. Pertama, antusiasme dari antum semua yang siap untuk memberikan dukungan pada program ini. Yang kedua, secara khusus bagi DPW. Ini benar-benar sangat mengharukan, sangat menggembirakan dan membangkitkan motivasi yang lebih besar. Bahwa DPW mengumpulkan lebih 300 juta. Persisnya berapa Ustadz? Seluruh DPW? 309. Ada yang bilang lebih dari itu tadi. Ya. Alhamdulillah. Ini terus terang membuat kita optimis. Ya, bahwa ada DPW yang bisa sampai 150 juta dan itu DPW Sulsel. Mana ketua DPW Sulsel? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini prestasi, ini rekor yang alhamdulillah yang sekarang antum wujudkan. Robi Halbai, ya. Begitu juga DPW Sulawesi Tenggara 50 juta dan yang lainnya. Bukan masalah angkanya saja yang penting, tetapi bagaimana kesiapan antum dan kerja keras antum untuk memberikan bantuan itu. Sebab kita yakin itu tidak datang dengan gampang. Sebab antum rata-rata belum punya tambang. Ya. Tambah sedikit Ustaz. Belum punya mall. Sulawesi Tenggara Ustaz nyumbang 1 dai dan kepala selama 5 tahun. Allahu Akbar. Ya. Dan sarana Jadi prasarananya. selain 50 juta tadi, 1 dai dengan kepala selama 5 tahun. 5 tahun Ustaz. Luar biasa. Suami istri. Ini kita ingin sampaikan. Saya salut kepada seluruh DPW. Ya, dan mungkin juga MWW, hanya kita belum dengar laporannya, seluruh Indonesia. Kita tahu masih banyak dari DPW dan MWW yang kesulitan dana. Tapi semangat ini yang ada. Dan keyakinan bahwa kalau kita menyumbang, kalau kita bertekad untuk memberikan bantuan, akan ada saja jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menakjubkan adalah orang-orang yang belum punya di tangan. Tapi dia bertekad, saya menyumbang 1 juta, saya menyumbang 2 juta, 3 juta, 5 juta, belum ada di tangannya. Dia lagi berpikir, tapi dia ingin mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya mau tanya, apakah ada dalam sejarah Islam, umat Islam yang menyumbang seperti itu? Orang-orang yang belum punya tapi dia bertekad untuk menyumbang. Saya mau tanya, ada atau tidak? Jawab, ada atau tidak? Sekali lagi, ada atau tidak? Apakah ada di sini? Mari angkat tangan. Ya, semua yang bertekad, belum ada di tangannya, belum ada di kantongnya, belum ada di rekeningnya, tapi dia bilang, saya siap Ustadz. Demi kesuksesan dakwah ini, saya menyumbang. Dengan angka, sebutkan masing-masing. Ayo segera panitia catat. Ya, semua yang angkat tangan, ayo. Belum ada di kantong, belum ada di rekening, belum ada di bawah bantal. Ya, tapi siap. Ayo dari sini, dari sebelah sini. Siapa yang berani angkat tangan? Yang pertama Ustadz Akram. Catat langsung. Catat langsung, catat langsung. Ya. Dan saya yakin semua, kalau begitu tolong karena ini waktu sangat singkat, semua keluarkan kertas dan pulpen. Catat sebelum dilombai oleh iblis. 1 juta. Ya. Ayo, Keluarkan kertas. panitia tolong kasih semuanya kertas. Apapun. Kasih semuanya kertas. Nah, masing-masing ya cari kertas, tisu atau apa, tulis. Saya menyumbang sekian, tulis nama, nomor telepon. Ada Ustadz? Silakan panitia. Sudah ada disiapkan. Ayo cepat kertasnya. Bagi dengan cepat, ayo pasukan. Ayo segera bergerak. Berlari sampai belakang. Ya. Berikan semua kertas itu. Semua mencatat. Semua mencatat. Ingin membuktikan sebagai pejuang-pejuang. Siap menyumbang berapapun. Berapapun, walau belum ada di kantong, belum ada di rekening, belum ada di rumah, tapi dia yakin ada ayat yang sering dia dengarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan adalah Allah SWT bersama dengan
orang-orang yang berbuat kebaikan. Sambil antum mencatat, saya memberikan wasiat-wasiat khusus buat para dai dan daiyah kita yang akan berangkat nanti, dan ini wasiat juga untuk kita semua. Tentu yang pertama yang paling mendasar, alaikum bitaqwallah. Marilah senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. Huwa asasun najah, dasar kemenangan, dasar keberhasilan, dan juga sebagai jalan keluar terhadap masalah apapun yang kita hadapi. Mari tingkatkan ketakwaan dengan menjaga ibadah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, meninggalkan larangan-larangannya, dan termasuk menjaga amanah-amanah di pundak antum. Yang kedua, marilah berusaha dengan sungguh-sungguh. Memang tidak ringan tugas antum, tapi kemudian ini bisa antum lakukan kalau ada kesungguhan. Kembali ayat tadi menjadi modal antum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ikhwan dan akhwat, dalam melaksanakan tugas antum ini yang paling penting bagaimana bisa berinteraksi dengan manusia, dengan umat, dengan objek dakwah. Asal ada interaksi, itu artinya antum melaksanakan tugas. Maka jangan menunggu diundang, jangan menunggu diberikan jadwal ceramah, jangan menunggu diajak untuk mengajar, jangan menunggu untuk diajak silaturahim. Antumlah inisiatornya, ya. Maka tidak ada hari yang antum lewati tanpa interaksi dengan objek dakwah, dengan umat, dengan siapapun yang ada di sekelilingnya, termasuk mengunjungi orang-orang yang bisa menjadi pendukung-pendukung dakwah. Ini harus kita lakukan, ya, karena sesungguhnya dakwah ini dimulai daripada interaksi, kemudian komunikasi. Jaga komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menjadi jembatan-jembatan emas bagi keberhasilan dakwah kita. Dan nasihat berikutnya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Misalnya interaksi, komunikasi berkali-kali tapi orang itu tidak menunjukkan respon dakwah, bukan masalah. Teruslah lakukan, ya. Kita ini hanya berusaha, hasilnya dari Allah SWT. Dan kalau kita tergesa-gesa, naudzubillah, bisa terkena ayat wala tamnun tastakthir, ya. Apa yang kita lakukan barangkali baru sedikit, tapi kita ingin mendapatkan hasil yang banyak. Kecuali kalau kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja sedikit yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya. Ini yang kami perlu sampaikan. Yang berikutnya adalah jangan berhenti belajar. Teruslah belajar. Terutama untuk hal-hal yang masih sangat kurang, yang antum rasakan, padahal sangat dibutuhkan oleh umat kita. Mari pelajari lagi. Pelajari, termasuk belajar tentang bagaimana seni komunikasi, bagaimana cara komunikasi yang terbaik, bagaimana cara menyampaikan ilmu yang baik, apakah itu berupa ceramah ataupun melalui pelatihan-pelatihan. Teruslah belajar. Dan salah satu ilmu yang antum perlu pelajari, ilmu tentang keluarga. Sebab antum berhadapan dengan masyarakat, dengan keluarga-keluarga, dan antum juga sebagian sudah berkeluarga. Dan yang belum berkeluarga akan berkeluarga. Ya. Karena itu, mari jangan lupakan mempelajari mempelajari ilmu tentang keluarga ini, yang insya Allah bisa difasilitasi oleh bidang ketahanan keluarga yang ada di lembaga kita. Sayang sekali waktu terbatas. Saya sebetulnya ingin memberikan sedikit materi tentang ini, tapi waktu tidak lagi memungkinkan untuk itu, karena sekarang jam 12:10. Tuan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dijaga di negeri kita ini, bahkan di dunia, adalah tentang keluarga-keluarga ini. Sebab ini sekarang menjadi sasaran daripada orang-orang yang ingin menghancurkan umat, menghancurkan bangsa melalui kerusakan pada keluarga dan kerusakan moral yang ada di masyarakat kita.
Maka antum harus mempelajari itu. Antum harus bagaimana mendalaminya. Dan pendekatan dengan masalah keluarga ini sangat penting, ya. Saat ini sangat banyak orang yang memerlukan pengetahuan dan arahan tentang hal tersebut, ya. Walaupun mungkin sebagian dari kalian yang masih muda, masih bujang, barangkali merasa risih memberikan ceramah tentang keluarga karena belum berkeluarga. Tapi itu bisa menjadi motivasi, ya. Bisa menjadi motivasi untuk antum bisa cepat membangun keluarga, ya. Dan memang begitulah para dai kita. Para dai kita arahkan untuk cepat-cepat, ya, berkeluarga, karena itu akan sangat membantu dakwah mereka. Wasiat berikutnya adalah keyakinan akan keberhasilan apa yang antum lakukan. Bangunlah keyakinan itu bahwa dengan segala keterbatasan, insya Allah antum bisa melaksanakan tugas ini dan dapat mewujudkan harapan dan cita-cita antum, harapan juga dari para asatidzah yang mengutus antum. Jangan pernah merasa lemah, jangan pesimis, walaupun di awal-awal tugas terkadang terasa berat. Yakinlah, itu nanti akan berhasil. Termasuk dalam kehidupan keseharian antum, dalam ma'isyah antum, ya. Wahdah Islamiyah sudah membuktikan sampai hari ini, alhamdulillah, rata-rata dai yang kita kirim, rata-rata mereka yang kita utus melaksanakan tugas dakwah, tugas perjuangan ke berbagai pelosok negeri, rata-rata mereka di samping melaksanakan tugas mereka sebagai dai-daiyah, mereka mendapatkan kemudahan dalam fasilitas hidup ini. Alhamdulillah, tidak sedikit mereka yang sudah bisa dianggap hidup sejahtera dengan keluarga, dengan anak istri, anaknya bisa bersekolah juga, mereka sudah punya rumah dan seterusnya. Maka jangan khawatir. Dan saya ingin memberikan berita gembira. Insya Allah ke depan, walaupun ini bukan janji, tapi ini berita gembira, semoga ini menjadi terwujud. Kita akan mengupayakan dengan kerjasama program pembangunan rumah pemerintah, ya, kita bisa untuk membangun rumah di setiap DPD. Ya, karena sekarang ini sesungguhnya ada program bisa membangun rumah, ya, walaupun hanya 20, 30, apalagi kalau dia ada lahan sampai 1 hektar. Dan lahannya kalau murah, itu mudah untuk dibangun. Rumahnya karena ada bantuan program pemerintah, itu uang mukanya cuma 1,5 juta. Dan cicilan bulanannya tidak sampai 1 juta. Ya, jadi insya Allah para dai kita nanti bisa punya rumah sambil bertugas, ya, di tempat tugas mereka bila program ini jalan. Memang masih perlu waktu. Ini kemarin saya bertemu dengan Pak Tamsil Lindrung yang kemarin sudah diangkat menjadi wakil ketua MPR, ya. Mari kita doakan agar beliau mudah melaksanakan tugas tersebut, ya. Pak Tamsil Lindrung menyampaikan pada saya bahwa insya Allah dia ingin sekali ini bisa berjalan dan bekerja sama dengan seluruh DPW atau DPD di seluruh Indonesia. Jadi tinggal nanti DPW dan DPD mencari lahan, tidak usah yang mahal, ya, yang harganya murah. Bisa dapat 1 hektar untuk dibangun mungkin 30 atau 40 rumah di situ. Yang nanti kalau sebagian mau dijual silahkan. Atau nanti kontraktor mereka yang membangun khusus untuk pengurus dan dai bisa membeli dengan murah. Bahkan kata Pak Tamsil, kita punya program yang nanti kita sewa lagi rumah itu untuk tempat santri. Misalnya kita punya tahfiz yang diasramakan, disewa lagi, jadi cicilan bisa cuma 500.000. Sehingga ini memudahkan insya Allah. Saya sampaikan ini hanya untuk memberitakan bahwa ada ikhtiar dari kami tentang hal tersebut. Namun antum sebagai orang-orang yang bekerja di jalan Allah SWT, yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menjadi tujuan. Tetapi yakinlah, tetapi tidak bisa juga dilalaikan, dan yakinlah antum akan dapatkan itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bertemu dengan banyak anggota DPD. Ini sekalian saya sampaikan.
ya untuk seluruh DPW se-Indonesia bahwa acara dialog kebangsaan seperti kemarin bisa dilakukan di setiap provinsi. Silakan bekerja sama dengan anggota-anggota DPD dari provinsi masing-masing, ya, membuat acara ini, dan mereka menyambut baik ketika kita mengatakan bahwa kita ingin bekerja sama. Saya sudah mengambil kebanyakan nomor-nomor yang saya kenal dari mereka, ke para anggota DPD dari seluruh Indonesia. Nanti kita akan share melalui BUED kepada pengurus-pengurus DPW, ya. Dan ini juga ada anggota-anggota DPD perempuan, sehingga Muslimah Wahda juga bisa mengontak mereka dan melakukan kerjasama untuk kemaslahatan umat dan bangsa kita. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai wasiat bagi para da'i dan da'iyah kita dan bagi kita semua. Dan kalau program ini insya Allah berjalan dengan baik, pencetakan da'i, pelepasan da'i dapat terus berlangsung. Hari ini 345. Mudah-mudahan tahun depan 2 kali lipatnya. Dan kalau ini terus kita lakukan, bertambah, tahun berikutnya lebih banyak. Lebih banyak jumlahnya, lebih tinggi lagi kualitasnya, mujahadahnya, maka harapan kita, cita-cita kita untuk berkontribusi lebih besar bagi pembangunan umat dan bangsa ini insya Allah akan terwujud. Dan yang paling dekat adalah tahun 2030 untuk mewujudkan visi 2030 1452 Hijriah Wahdah Islamiyah. Insya Allah itu akan terwujud. Maka jadikanlah momentum pengiriman da'i hari ini yang barangkali jumlah terbesar, Ustaz Samsudin, ini jumlah terbesar ya pelepasan da'i kita. Hari ini jumlah terbesar 345. Insya Allah ya tahun depan mudah-mudahan tidak kurang 500. Bahkan kalau bisa 2 kali lipat. Ya, inilah jalan yang benar. Inilah jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Inilah yang merupakan jalan as-salafus soleh, dan sekaligus inilah jalan konstitusional untuk menjadikan din kita ya'lu wala yu'la alaih, untuk menjadikan umat kita umat yang taat pada dinnya, taat pada Allah SWT dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini dapat terwujud. Tapi saya ingin bertanya sebelum menutup. Tolong diperhatikan. Hadirin hadirat, para ustadz dan ustadzat, perhatikan. Adakah kita benar-benar ingin perjuangan dakwah ini, perjuangan islahul ummah ini lebih maju ke depan? Sekali lagi, adakah kita sungguh-sungguh ingin melihat itu? Adakah kita sungguh-sungguh ingin melihat bahwa bangsa ini akan maju, akan terbangun jiwa dan raganya? Apakah kita siap menjadi bagian dari kemajuan itu? Apakah kita siap untuk menjadikan umat ini dan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya? Siapkah kita berkorban untuk itu? Takbir! Semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup di jiwa-jiwa kita sampai kita pulang ke kampung yang sebenarnya di akhirat sana, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridho dan ridhonya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita, Wahdah Islamiyah, takkan padam dan surut, bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah atas materi dan motivasinya di siang hari ini. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam Tablik Akbar dan pelepasan da'i pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan muhsinin yang sudah ikut berpartisipasi memberikan dukungan materi untuk pelepasan da'i kita pada siang hari ini. Saya mewakili seluruh Ya, tidak mengapa Pak Rey ya, 1 menit
saya umumkan yang sudah tercatat dan mengisi link dan masih terus dilanjutkan untuk akumulasinya, tapi per detik ini dari pengakuan dan dana yang sudah masuk totalnya 657.075.000 ya. Itu yang masuk per detik ini. Insya Allah kita yakin 1 miliar akan tercapai. Tolong diperbaiki rekap panitia dan semua tadi yang telah mencatat ya, semua yang telah mencatat tolong diberikan kepada WIS dan insya Allah nanti selesai sholat mudah-mudahan sudah ada informasi baru buat kita semua. Dan kami sampaikan bahwa kita sholat dahar di sini, tempat wudhu di sebelah kanan sini ada, di belakang juga ada, dan insya Allah kita sholat, selesai sholat kita silaturahim dengan seluruh pimpinan wahdah, kita bisa berjabat tangan di tempat ini insya Allah ta'ala. Demikian kami serahkan kepada Pak Rey untuk ditutup. Baik, sebelum kita akhiri, mohon kepada seluruh peserta tabligh akbar untuk mendoakan kesembuhan Ananda Syaja. Syaja ini adalah salah seorang anak dari Kadir Tanfidiyah dan orang tuanya adalah pengurus DPC Biringkanaya. Kondisi Ananda lagi kritis saat ini pasca operasi di Rumah Sakit Wahidin Makassar kemarin. Dan kami mendapat info bahwa saat ini sedang kritis. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin sekalian yang sama berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara tabligh akbar dan pelepasan dai pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua datang dan berkumpul. Cita, semangat dan komitmen, pengorbanan demi tujuan mulia. Inilah kita, Wahdah Islamiyah, takkan padam dan surut bahkan lekang oleh waktu, untuk terus membangun umat.